Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, selamat malam Ibu Bapak dan saudara sekalian, Sukiyonto Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak dan saudara sekalian, malam ini kita punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma dan juga nanti diskusi di momen sebulan pendalaman Dhamma. Di tahun lalu saya ingat sekali saya menyampaikan tentang bagaimana caranya kita bisa bermeditasi, begitu ya. Nah, kalau di kesempatan kali ini kita punya dua sesi, hari ini dan besok. Hari ini saya ingin menjelaskan alasannya terlebih dulu sehingga Anda bisa punya pemahaman tuh. Supaya besok kita bisa lebih bicara yang praktikal, Anda sudah punya konsep pemahamannya terlebih dulu. Maka hari ini saya ingin sampaikan terkait dengan manusia tanpa meditasi. Wah, kalau umat Buddha ditanya gini senang banget ya. Sebenarnya kalau manusia tanpa meditasi itu kayaknya paling nyaman kayaknya ya. Ya, tetapi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, pada dasarnya apa yang harus kita ketahui sebagai umat Buddha, selain daripada anjuran Sang Buddha kita untuk bermeditasi, tapi saya ingin jelaskan kenapa ini menjadi bagian yang penting dari hidup kita. Saya punya data di 2023 dari sejak bulan Maret lalu ya, itu sampai 2024, saya hitung tadi 2024 di bulan Mei. Itu terlihat bahwa di center kita, di center kami itu di Dhammadippa Arama, ada catatan bahwasanya siapa yang paling sering rutin bermeditasi ternyata bukan 100% umat Buddha. Tapi justru kalau kita lihat umat Buddha hanya mengambil proporsi sekitar 69,6 kalau nggak salah. 69,6%. Artinya belum memenuhi sampai katakanlah 3/4 gitu kan. Hanya baru sekitar 2/3 aja dari semua yang ikut meditasi. Nah, kebanyakan malah justru yang ikut meditasi itu adalah, yang ada di slide itu adalah teman-teman dari Katolik yang pertama. Kemudian yang kedua ada teman-teman yang dari Islam. Justru yang terakhir adalah teman-teman dari Protestan. Mereka mulai terbuka untuk bermeditasi. Memang programnya hanya 2-3 hari, tapi ini adalah pengenalan meditasi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah. Ya. Nah, itu yang 2-3 hari. Saya perhatikan justru kebanyakan di tempat kita itu yang ikut retreat kebanyakan adalah wanita begitu ya. Saya nggak tahu apakah wanita-wanita Buddhis ini kurang kerjaan atau gimana. Atau bapak-bapaknya yang paling malas gitu ya. Tapi saya perhatikan hampir di kebanyakan tempat itu justru kalau kita ikut retreat di center-center tertentu, itu wanita pasti di atas 50%. Sementara nanti yang pria, wah pasti di bawahnya dah. Ya. Nah, saya perhatikan meskipun kita ada di Jawa Timur, center kita itu, tapi teman-teman yang datang itu justru juga ada beberapa yang dari luar kota. Kalau yang hanya 2-3 hari, keajaiban sebetulnya bagi mereka yang datang dari luar kota, tetapi ada. Bahkan ada yang dari luar negeri juga. Tapi kalau Ibu Bapak lihat di slide berikutnya itu ada yang retreat Vipassana, itu yang sekitar 5 hari, 6 hari, 7 hari atau bahkan 10 hari. Di slide berikutnya itu dikatakan bahwasanya selama 4 batch, kalau yang tadi kan 20 ya, 20 sesi, kalau yang berikutnya itu ada 4 sesi kita mengadakan, tetap yang banyak adalah perempuan atau wanita. Yang laki-laki mungkin sibuk kerja juga, tadi saya katakan begitu ya. Nah, tetapi justru kalau yang sesinya lebih panjang, teman-teman yang dari luar kota itu lebih banyak yang ikut. Ya. Kalau tadi teman-teman dari Katolik yang banyak, sekarang justru teman-teman yang Muslim yang lebih banyak. Ya. Kalau umat Buddha ya cukup banyak lah, karena kan yang mengerti tentang Vipassana, punya waktu untuk meditasi sampai 7-10 hari, yaitu kalau di data kita itu ada sekitar 72%. Ya, kurang lebih sebetulnya harus ditingkatkan. Ya, karena teman-teman kita di luar sana juga sudah cukup tertarik dengan meditasi. Oke, kita masuk ke dalam topik kita di slide berikutnya. Ibu Bapak, hari ini saya mau jelaskan manusia tanpa meditasi. Anda bayangkan bahwasanya ada sebuah pohon. Pernah lihat pohon ya? Ada yang belum pernah? Kalau belum pernah nanti lihat ke depan, terus kemudian turun, naik lagi nanti ke atas. Jangan udah ngelihat pulang taunya.
Ya, oke, pohon aja, ceritanya pohon gitu ya. Ibu bapak, udah bayangkan sebuah pohon, udah pernah lihat ya? Kalau sebuah pohon dari kejauhan, itu ada apa yang ibu bapak bisa tangkap? Yang paling nampak jelas dari sebuah pohon itu, apa yang paling kelihatan jelas? Daun ya? Oh, batang apa itu? Daun pasti. Kalau dari jauh, kita pasti lihat cuma daunnya aja ya. Karena apa? Karena rimbun kan? Karena rimbun kan? Kemudian kalau Anda mulai lebih mendekat dari pohon tersebut, yang kelihatan lebih nampak itu apanya? Batang ya. Dan yang terakhir kalau Anda lihat sampai digali pohon tersebut, tanahnya itu, yang kelihatan apanya? Akarnya ya. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, ini gambaran kita sebagai umat Buddha bahkan non-Buddhis, itu sebetulnya seperti sebuah pohon. Dari jauh itu, orang gak harus mendekat dengan kita, itu kelihatan tuh daunnya, betul ya? Itu kalau kita sebagai manusia itu, ucapan dan perbuatan jasmaninya itu, meskipun orang gak dekat dengan kita, tapi dia bisa lihat dengan jelas. Ibu bapak gak pernah melihat seorang koruptor secara langsung kan? Tapi begitu ada kasus tentang 271 triliun, Anda langsung tahu, oh itu si dia itu, ya kan? Itu kenapa? Karena dari jauh Anda sudah bisa melihat daunnya. Benar kan ya? Kalau ibu bapak nggak percaya, zaman sekarang sudah serba digital, Anda sudah nggak perlu lagi melakukan kejahatan di depan orangnya secara langsung atau di depan orang banyak. Tapi kalau Anda melakukan satu kejahatan, misalnya membunuh orang, kemudian itu orang itu terkenal, kemudian Anda kalau nggak viral gitu kan ya, di sosial media, itu meskipun Anda di Eropa, Anda ada di Amerika, tetap nanti beritanya sampai ke Indonesia. Bahwa, oh si A ini adalah orang yang jahat. Secara apa? Secara perbuatan. Atau kalau Anda nggak percaya, mulai sekarang, Anda buka handphone Anda sekarang, buka live Instagram, sekarang arahkan kameranya ke saya, terus ganti ke Anda, sambil mencaci maki itu sama niranya stres, depresi, gila, dan sebagainya itu. Itu kalau yang nonton, meskipun dia nggak dekat dengan Anda, dia langsung tahu, oh ini orang perbuatannya jahat secara ucapan. Bisa dipahami ya? Tapi sebetulnya, hal itu tuh bisa diatasi sangat sederhana dengan apa? Dengan praktek moralitas. Kalau kita udah praktek moralitas Pancasila Budi seperti yang Anda lakukan tadi dalam permohonan itu sebetulnya si daun tadi itu seperti dipotong begitu loh. Hanya dengan praktek moralitas. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Sebetulnya di antara 5 ini, umat Buddha itu yang paling sulit itu cuma nomor 4. Berbohong sama nira, enggak saya enggak pernah berbohong, yes enggak. Tapi di bagian nomor 4 itu ada 4 hal lagi sebetulnya. Berbohong, memfitnah, kata kasar, bergosip. 1, 2, dan 3 ini Anda enggak mungkin lakukan sebetulnya kalau umat Buddha. Tapi bergosip ini loh yang enggak bisa dihindari. Betul ya? Kalau udah ketemu temennya, wah awalnya say hello. Halo dari mana dan sebagainya. Mulai lanjut ke dalam satu paragraf. Kalau ngomongnya dengan teman-teman sedama, wah satu paragraf pertama itu adalah tentang dhamma. Paragraf kedua, ketiga, keempat, mulai tentang si dia, tentang mereka, tentang orang yang gak disukai. Itu udah pasti itu, siapapun. Dan itu menunjukkan bahwa praktek moralitas meskipun sederhana, tapi ini juga tidak mudah untuk dilakukan. Dia perlu usaha. Tapi dari pohon itu, kalau dilakukan moralitas secara rutin sebagai umat Buddha, maka dia hilang daunnya. Kalau pohon daunnya hilang, tinggal apanya? Batangnya ya. Tinggal batangnya. Nah ini kalau yang berkaitan dengan daun, itu bisa dilihat dari kejauhan. Nggak usah pakai mata yang harus dengan mata batin dan sebagainya. Tapi orang melihat aja udah bisa. Tapi kalau si batang ini dia harus lebih dekat begitu loh. Dan orang lain itu mungkin tidak bisa mengetahui batang itu dari pohon tersebut. Itu digambarkan kalau tadi adalah ucapan dan juga perbuatan kita secara jasmani. Kalau sekarang ini secara pikiran. Ibu bapak pernah hafal tentang ajaran Buddha ya? Jangan berbuat jahat. Tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran kan? Kalau tadi yang pertama daun itu dipangkas, itu tidak berbuat jahat. Setelah Anda praktek Pancasila Buddhis, Anda bebas dari kutukan sebagai orang jahat. Bukan kutukan ya, sebagai cacian dari orang yang jahat begitu.
Anda dinilai sebagai orang yang tidak jahat. Saya yakin ibu bapak yang laki-laki maupun yang perempuan setelah tadi meminta permohonan 5 sila, tidak ada satupun di antara Anda yang bisa saya katakan Anda adalah orang yang jahat. Betul nggak? Kalau ada yang orang jahat di sini, sebelahnya udah mulai lirik-lirik. Wah, takut digetok apa dibunuh ini. Anda sudah bebas dari kata-kata Anda adalah orang jahat. Tapi untuk yang kedua, dari batang ini adalah secara pikiran. Bahkan saya sendiri nggak tahu Anda itu adalah apa yang sedang dipikirkan. Mungkin badannya di sini, tapi pikirannya di tempat lain. Begitu kan? Nah jadi kalau Anda tidak jahat, ajaran Buddha itu adalah mengajarkan kembangkanlah kebajikan. Bukan berarti Anda itu adalah orang yang baik. Belum tentu baik. Betul ya? Nah dia, pikiran kita ini, hari-hari itu nggak kelihatan. Dia harus dilihat dengan apa? Bukan dengan praktek moralitas, tapi dengan praktek samadhi, konsentrasi, meditasi. Dalam keadaan meditasi, baru kelihatan jelas bahwa pikiran kita itu baik atau tidak. Anda penasaran nggak? Penasaran ya? Oke, kita tes sekarang. Ada 5 indikator, 5 hal yang bisa menentukan Anda ini baik atau tidak baik. Ya, yang pertama ini adalah kalau Anda ketika meditasi, ketika Anda ada di sini, selama Anda ada di sini, pikiran Anda itu berkelana memikirkan sesuatu yang menyenangkan, matanya selalu ingin lihat yang indah-indah, telinganya ingin dengar suara yang merdu. Atau setidaknya yang paling sederhana adalah, pikirannya itu selalu mengingat dan berusaha untuk berpikir yang menyenangkan. Contohnya apa? Tadi ketika meditasi, waduh kapan ya meditasinya selesai? Waduh nanti kalau habis ini kayaknya enak ke mall deh. Aduh kayaknya kalau habis ini enak makan yang enak-enak deh. Coba angkat tangan yang tidak punya pemikiran semacam itu tadi ketika selama Anda di sini. Wah, hebat-hebat semua ya. Ulang, angkat tangan kalau Anda merasa Anda tidak punya pemikiran semacam itu selama meditasi atau selama Anda ada di sini. Betul? Hah? Hah? Oke, kalau alasannya ambil 8 sila. Tadi ketika di sini mikir nggak ingin sesuatu ingin dilakukan ketika nanti selesai dari acara ini? Enggak. Oke lah, dengan terpaksa Anda saya nilai sebagai orang baik ya. Enggak ada ya. Tapi saya lihat yang angkat tangan cuma sedikit gitu kan. Karena alasan atas sila katanya. Tapi dari 5 indikator itu kalau 1, ini baru 20% Anda jadi orang baik. Itu pun saya terpaksa memberikan. Ya kan? Nah tetapi yang kedua, selama Anda ada di sini, ketika Anda duduk seperti begini, pantatnya mulai sakit nggak tadi? Ketika rasa sakit itu muncul, ada sesuatu yang nggak menyenangkan nggak di pikiran? Hah? Benci nggak? Pasti ya. Waduh itu fix banget itu ya. Pasti itu katanya. Nah kalau itu muncul dalam pikiran kita selama kita ada di wihara ini, atau bahkan tadi selama kita ada di sini meskipun belum mulai puja bakti, itu menunjukkan kita tidak baik sebanyak 20%. Kenapa? Karena ada kebencian yang di dalam pikiran kita. Yang orang lain sebelah kita tuh nggak bisa menilai. Betul ya? Oke, kalau yang 1 dan 2, Anda mungkin, sesuatu yang menyenangkan, saya bisa kok mengatasi, karena saya atas sila. Sesuatu yang nggak menyenangkan, wah kadang-kadang kecolongan sama nira, oke lah. Tapi yang ketiga, Anda nggak bisa bohong ini. Yang ketiga ini adalah rasa ngantuk dan malas atau bosan. Selama Anda ada di sini dari jam 7 tadi sampai sekarang, ada nggak muncul rasa bolesan, rasa malas dan rasa ngantuk ketika baca parita atau sekarang saat ini? Coba angkat tangan yang kanan kalau merasa ada dalam pikirannya. Yang kiri merasa tidak ada. Coba. Tidak ada. Oke, kayaknya saya salah selama ini malam ini ya. Oke, coba angkat tangan lagi. Yang kanan mana yang kanan, yang kiri mana yang kiri. Ini ada, ini tidak ada. Oke, yang angkat kedua-duanya bingung. Yang tidak angkat tangan itu pasrah. Nah tetapi ibu bapak, kalau itu muncul dalam pikiran kita, bahkan hanya sedetik saja, itu menunjukkan sebetulnya pikiran kita tuh belum bisa dikatakan kategorikan sebagai baik.
Ya. Yang keempat, kalau kita ngantuk, malas, bosan, itu kita nggak punya energi tuh, nggak punya usaha. Tapi kalau yang sebaliknya, yang keempat ini, kita kelebihan energi. Badannya di sini, tapi mikirin yang akan datang dan mikirin yang sudah lewat. Ada nggak tadi? Ibu-ibu jangan gini-gini terus, saya bisa baca pikirannya. Tadi mungkin ketika baca parita Arahang sama Sambudu, aduh kompor udah dimatiin belum ya? Aduh itu tadi lampu udah dimatiin belum ya? Aduh pintu udah dikunci belum ya? Nah, suara yang sedang berdering itu menunjukkan, memikirkan sesuatu yang akan datang tuh. Waduh anak saya telepon kayaknya ya sekarang ya. Wah udah mulai khawatir. Ketika itu muncul, ya itu kita menunjukkan indikator yang ini pun kita belum bisa dikategorikan sebagai orang baik. Kalau Anda terpaksa tidak mau jawab ya, setiap daripada indikator ini nanti Anda nilai sendiri. Tapi saya bisa yakin skornya pasti di bawah 50%. Ya, tadi saya udah coba tes, 20% pertama saya memberikan dengan terpaksa. Yang terakhir, yang kelima, itu adalah keraguan-raguan. Ini keraguan-raguan pun dia tidak bisa kelihatan dalam keseharian, dia hanya bisa kelihatan saat kita bermeditasi. Saat Anda duduk meditasi baru 5 menit, apa yang muncul dalam pikirannya? Aduh kok ini alarm gak bunyi-bunyi, jangan-jangan HP saya rusak ini kayaknya ya. Aduh kaki kok mulai sakit, jangan-jangan nih kayaknya mau patah sebentar lagi, begitu kan? Ada nggak muncul pemikiran itu? Ya, saya salah nanya itu ya. Iya. Ini umat Batam ini menolak untuk dinilai kebaikannya begitu ya. Tapi Ibu Bapak, Anda bisa menilai sendiri dan ini setiap momen ini, setiap hari ini, dia akan berbeda-beda. Bisa jadi hari ini kita sangat intens baiknya. Bisa jadi besok karena kita sibuk atau hal kita tidak bisa memperhatikan dengan jelas, mungkin kita lebih kacau, kita bisa dibilang tidak baik. Paham ya? Tapi lima-limanya ini bisa diatasi kalau Anda mengembangkan hal-hal yang baik dalam pikiran Anda. Saya rangkum dari semua hal yang baik itu cuma satu, Anda penuh perhatian, waspada, dan tidak lengah. Ketika Anda lengah, sekarang atau tadi, itu saat itu adalah pikiran kita tidak baik. Jadi kalau sekarang Anda lagi dengar ceramah, matanya udah mulai kesana kesini, atau mulai begini-begini, nah itu pikirannya sedang tidak baik. Ya kan, bangun semua kan sekarang kan, nggak ada yang berani nunduk kan. Nah itu yang ketiga, itu adalah yang kedua, jangan berbuat jahat tambah kebajikan. Yang ketiga ini adalah mahkotanya ajaran Buddha. Selain daripada praktek meditasi yang masuk, keluar, keluar melatih ketenangan batin, samatha, atau ketenangan konsentrasi, itu ada yang ketiga yang Buddha ajarkan. Hati-hati loh, kalau si batang ini sudah dipotong, itu masih tersisa tuh akarnya. Betul nggak? Kalau si akarnya masih ada, meskipun batang ini sudah terpotong, lama-lama batangnya bisa tumbuh lagi. Daunnya masih bisa mekar lagi. Betul nggak? Maka ini akarnya pun harus dicabut. Dan ketika dicabut dia tidak cukup dengan apa? Praktek moralitas dan juga praktek dengan konsentrasi samadhi biasa. Tapi dia harus praktek meditasi vipassana. Mengembangkan kebijaksanaan kita dengan belajar seperti hari ini dan juga mempraktekannya. Nah ini Ibu Bapak, bahkan ya diri kita sendiri itu sulit untuk melihatnya. Kenapa? Karena dia harus dikembangkan bukan hanya dengan konsentrasi atau moralitas, tapi dia harus dengan kebijaksanaan. Orang tertentu karena dia tidak bijaksana ini sulit bisa mengenalinya. Sulit sekali. Dan kita hidup di dunia ini, wah, semuanya tuh zonanya abu-abu. Betul nggak? Betul ya? Contohnya apa? Kalau lagi kumpul sama temennya, wah ini sama Nera saya kumpul sama teman saya loh, ini lagi lagi arisan, ini untuk menjaga silaturahmi, ngomongin tentang dhamma. Saya nggak yakin itu sebetulnya. Karena itu sebetulnya ngomongin damanya itu mungkin paragraf awal aja, tapi berikutnya sudah menjadi abu-abu. Ngomong sana, ngomong sini, ngomong makanan, ngomong tempat, ngomong liburan, ngomong tas, ngomong apalah segala macam. Maka itu ketika dia menjadi satu, dia menjadi abu-abu. Maka Ibu Bapak di slide berikutnya, ini saya lihat kalau saya gambarkan, kita ini hidup di dunia, itu yang kolom warna biru itu, next slide, itu yang warna biru itu adalah dunia, dan kita di dunia ini tuh selalu melakukan ada beberapa jenis karma. Ada yang kita lakukan dalam keseharian itu adalah karma
yang buruk atau yang gelap dengan hasil yang buruk dan gelap. Melakukan keburukan. Maka saya gambarkan dia adalah hitam. Kemudian ada karma yang kita lakukan itu dalam keseharian, dia warnanya putih dan terang, hasilnya pun putih dan terang. Betul ya? Nah kita ini sebagai manusia yang mau meditasi atau enggak meditasi, ini selalu berkutat dengan dua hal ini terus menerus. Maka dia kalau dibiarkan hitam dan putih ini bercampur terus menerus, dia lama-lama menjadi warnanya abu-abu. Dan itu membuat kita sulit untuk menjadi lebih bijaksana dalam kehidupan ini. Ya. Nah tetapi Buddha katakan, nggak cukup loh kalau kamu sebagai manusia hanya mengembangkan yang putih atau yang abu-abu itu. Kenapa? Karena yang putih itu kalau dikembangkan seperti Anda misalnya berdana, kemudian misalnya punya pengharapan, dengan berdana ini semoga saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Itu membuat Anda sulit keluar dari dunia. Ya, itu sulit keluar dari dunia. Nah, hanya ketika Anda mempraktekkan yang warna kuning itu, karma yang tidak gelap dan tidak terang, tapi hasilnya juga tidak gelap dan tidak terang. Itu adalah karma yang ketika Anda praktekkan seperti mempraktekkan Jalan Mulia Bersuri 8, praktek Dhamma, itu yang membuat Anda bebas sedikit demi sedikit dari dunia yang warna biru itu. Sedikit demi sedikit Anda akan keluar dari dunia itu. Selama kita tidak belajar menjadi manusia tidak praktek Dhamma, praktek moralitas, konsentrasi, kebijaksanaan, kita akan selalu berkecimpung di warna putih itu. Yang kuning, bahkan dari kita pun mungkin tidak pernah mengerjakannya. Nah, tapi ini penting, bagaimana sebagai umat Buddha yang setiap hari bahkan Anda bertekad, semoga saya mencapai pembebasan dari penderitaan. Tapi karma yang kuning itu tidak Anda kerjakan. Di dalam kehidupan kita sibuk mencari uang, kemudian kita menolong orang tapi ada pamrih dan sebagainya. Tapi kita sesekali dengan belajar Dhamma, ini harus keluar nih dari konsep yang pada biasanya. Mempraktekkan apa? Jalan Mulia Bersuri 8. Moralitas, konsentrasi, kebijaksanaan. Kalau Anda tadi merasa, saya tidak jahat kok, itu baru 33% jadi umat Buddha. Saya tadi dengan ukuran yang Samanera tentukan, saya kira-kira 20-40% lah jadi orang baik. Ya kalau dikalkulasi dari 33%, ya hanya sekitar berapa itu? Hanya sekitar 6 atau hanya sekitar 12% Anda menjadi orang baik. Kalau di total ya baru 45%. Tapi kalau Anda nggak praktek panya atau kebijaksanaan belajar semacam semalam ini dan praktek meditasi vipassana seumur hidup Anda, ya udah Anda hanya menjadi umat Buddha yang 45% itu. 33%-nya yang terakhir tidak pernah dikerjakan. Itu kritik bagi semua umat Buddha dimanapun. Mau di Surabaya, mau di Kalimantan, mau di Jawa Timur, mau di Jakarta, sebetulnya itu kritik. Dan saya yang paling kenceng kalau ngomong kritik semacam itu. Kalau di Surabaya karena saya sudah sedikit kenal, ngomelnya agak sedikit kenceng. Kalau di sini agak takut. Takut ditimbun di tanah merah itu. Ya, Samanera jangan datang lagi. Nah. Tapi ibu bapak dengan kita praktek yang kuning itu, lama-lama ini kita bisa terlampaui karma kita itu menjadi yang warna biru di luar. Itu adalah yang biru itu karma terlampaui hanya dilakukan oleh seorang yang tercerahkan seperti Buddha dan murid-muridnya. Tapi karena itu diajarkan Buddha, kita bisa sampai ke tahap itu juga. Jadi di dunia ini, kita itu selalu melakukan, kalau nggak putih, hitam. Kalau nggak putih, hitam, dia menjadi abu-abu. Ya, maka saya mau jelaskan, kalau Anda tanpa meditasi itu apa dampaknya. Next slide. Nah, ibu bapak, ini nanti Anda kalau punya waktu Anda bisa baca, saya akan kirimkan slide ini. Anda bisa baca details daripada 5 hal tersebut yang tadi saya jelaskan. Di next slide lagi, ini adalah saya ingin menjelaskan, kita sebagai manusia, itu sebetulnya hanya terdiri dari apa? Batin dan jasmani kan? Kalau Anda belajar ajaran Buddha, itu tidak kenal zona abu-abu. Kebetulan saya datang dari Kristen, saya senang sekali dengan ajaran Buddha itu karena Buddhism itu adalah mengajarkan sesuatu yang hitam adalah hitam, putih adalah putih, nggak boleh abu-abu. Kalau secara konsep karma, ketika kita melakukannya, mungkin bisa jadi abu-abu. Tapi secara pikiran kita ini, dia nggak boleh menjadi abu-abu. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Paham ya? Nah, kita ini terdiri dari apa? Kesadaran. Kalau di total kita belajar Abhidhamma Sanggaha itu
total kesadaran kita itu ada 121 paling banyak. Kalau enggak 89. Anda nggak usah hafalkan karena Anda bukan pengajar kan ya. Kalau ini karena kepentingan mengajar makanya saya harus hafalkan. Nah kemudian ada yang disebut sebagai faktor-faktor batin. Ibu bapak, gampangnya adalah begini. Ini air putih ya? Salah, ini air bening. Air putih susu, ini air bening kan? Ini adalah 121 kesadaran itu. Sebetulnya kesadaran kita itu hanya satu, bening warnanya seperti ini. Tapi karena ada 52 faktor mental itu, yang warna biru itu, dia itu seperti pewarna bagi pikiran kita. Si warna bening ini, ketika diberi warna biru, Nutrisari bukan biru ya. Apa ya yang warna biru ya? Kuku Bima Energy. Kuku Bima Energy rasa apa ya? Hah? Rasa blueberry lah ya. Nah ini dituangkan segini. Air yang tadinya bening ini akan berubah menjadi warna biru nggak? Biru ya? Oke. Saya ganti jangan Kuku Bima lagi, nanti endorse-nya cuma satu. Ganti Nutrisari, warnanya kuning kan? Air bening ini ketika dituang oleh Nutrisari warna kuning, dia berubah jadi apa warnanya? Hah? Kuning. Ibu bapak itu pikiran kita. Pikiran kita itu sebetulnya kesadaran kita itu cuma satu, bening. Tapi karena ada 52 faktor batin yang baik dan buruk ini, anggaplah yang baik itu adalah warnanya biru tadi. Ketika baik ini muncul, pikiran kita tuh jadi berwarna-warni. Ada yang birunya pekat, ada yang birunya muda, ada yang birunya seperti dongker, ada yang birunya seperti dove, dan seterusnya. Dia berubah di momen itu. Nah berubahnya itu setiap saat, setiap waktu. Nah Anda campurkan dengan Nutrisari yang warna kuning tadi, pikiran jahat atau pikiran buruk Anda. Maka dia berubah langsung warnanya. Bukan menjadi biru lagi, tapi warna yang berbeda. Nah karena variasi itu, banyaknya faktor batin sampai 52 itu, dia bercampur-campur totalnya jadi 89 sampai 121. Yang kalau Anda pelajari, itu butuh waktu 20 jam. Kalau saya mengajar terkait dengan bagian ini, di bab 1 itu, setiap sesi 2 jam sampai 10 sesi itu baru bisa tuntas bagian yang ini. Tapi yang bagian 52 faktor mental itu mengambil waktu yang sama. Jadi kalau Anda mendengarkan khotbah ini, 40 jam Anda nggak usah pulang. Wah, muncul ya kebencian ya? Muncul nggak? Enggak sama Nira, enggak. Kenapa bilang enggak? Karena kebaikannya terancam gitu kan ya? Waduh sebenarnya udah cuma 12% kebaikan saya masa diancam begitu lagi sih. Oke, tapi kalau di dalam Abhidhamma Sanggaha ini ada yang namanya kesadaran, faktor-faktor pikiran dan jasmani kita ini. Saya akan skip, ini totalnya ada 28 jenis. Nah ketika 3 ini bergabung, ini adalah dunia kita manusia. Eksistensi kita sebagai manusia. Selama 3 ini bergabung. Yang terakhir, kalau 3 ini hancur, 3 ini lenyap, itu nibbana. Jadi kalau Anda ditanya oleh siapapun, oleh umat Buddha atau siapapun, kalau nibbana itu artinya apa? Kamu ingin mencapai pembebasan itu artinya apa? Bebas daripada apa? Kesadaran, faktor-faktor batinnya, dan juga jasmani kita. Seluruh eksistensi daripada batin dan jasmani kita menjadi lenyap. Maka itu disebut sebagai nibbana. Bebas dari segala macam bentuk batin dan jasmani. Jadi nibbana bukan dibayangkan sebagai alam, ya. Nibbana itu ya nibbana. Jadi sebelum saya masuk pembahasan yang lebih detail lagi, jadi ada satu cerita di Myanmar itu di salah satu pagoda itu setiap pagi ada seorang kakek-kakek, bukan kakek-kakek tapi bapak-bapak lah ya. Rambutnya mulai putih, badannya mungkin agak besar. Wah, yang ini bukan. Ya, saya nggak tahu dia pokoknya berpostur agak sedikit tua. Setiap hari, setiap pagi, bahkan subuh, dia tuh selalu berdoa di pagoda tersebut. Semoga dengan kebaikan ini saya bisa segera mencapai atau pergi ke nibbana katanya. Ya kan? Satu kali temannya iseng. Wah ini orang setiap hari dia berdoa semacam itu. Sekarang saya pengen tes dia. Saya pengen coba dia. Kira-kira apa nanti reaksinya. Akhirnya temannya ini berkostum seperti dewa pagi-pagi itu. Dia datang duluan ke pagoda tersebut. Nah ketika temannya datang berdoa kepada dewa tersebut, kepada di pagoda tersebut, ini dewa ini bisa ngomong.
Semoga saya bisa mencapai nibbana sekarang juga. Kalaupun sekarang juga saya akan bisa pergi, sekarang juga saya akan ikut katanya. Dewanya ngomong, temannya maksudnya, temannya yang sebagai dewa itu ngomong. Oke, saya mendengarkan apa doamu itu. Sekarang ikutlah dengan saya, pergi ke nibbana sekarang juga. Setelah dengar itu, dia ngomong apa tau enggak? Si bapak-bapak itu. Oh, sekarang ya? Iya sekarang, karena kamu setiap hari sudah berdoa meminta itu untuk Anda dikabulkan, begitu kan? Oh, jangan sekarang kalau bisa. Kalau gimana kalau seminggu lagi? Seminggu lagi bisa nggak? Wah ini tawar-menawar nih ya. Kalau di Parita itu kan tawar-menawar dengan sang raja kematian kan? Ini tawar-menawar dengan teman sebagai dewa katanya. Nah ini dia tawar 7 hari lagi, kata temannya, ya boleh 7 hari lagi. Kenapa memangnya? Di rumah itu masih ada anak dan istri saya katanya. Saya mau minta izin terlebih dulu. Pulang dia akhirnya. Pulang ke rumah, cuk, sampai di rumah. Ngadu dia ke istrinya, tadi saya berdoa, baru kali ini dijawab sama dewanya. Gak tahu istrinya ketawa atau enggak gitu ya. Tapi istrinya bilang, kamu kenapa dijawab seperti apa? Iya, saya kan selalu meminta untuk saya bisa mencapai nibbana. Tadi dewanya bilang, ayo ikut saya. Dan kamu akan saya antarkan ke nibbana katanya. Istrinya bilang, wah kesempatan bagus. Kan mencapai nibbana kan sulit. Jangan lewatkan kesempatan itu. Pergilah sekarang juga. Istrinya bilang gitu, suaminya bilang, lu nanti kamu sama siapa? Kamu gimana? Anak-anak gimana? Jangan khawatir, nanti anak-anak biar saya yang ngurusin. Biar anak-anak saya yang menanggung. Temannya datang yang tadi, ngomporin. Bah, itu loh nibbana, kesempatannya cuma sekali, nanti kamu kehilangan kesempatan loh. Udah kamu pergi aja sekarang, temannya sambil ketawa-tawa. Padahal yang menjawab itu adalah temannya tadi. Ibu bapak, itu adalah pemahaman nibbana yang salah. Menganggap nibbana itu sebagai satu tempat, alam, kondisi. Dan itu adalah pemahaman yang dimiliki oleh orang yang salah. Kenapa? Dia nggak mungkin mencapai nibbana dengan kemelekatan, begitu kan? Oh di nibbana nanti kalau saya mencapai kesenangan saya bisa rasakan, kebahagiaan, omong kosong. Nibbana itu tidak ada lagi yang namanya jasmani, tidak ada lagi kesadaran, tidak ada lagi faktor-faktor batin. Siapa yang merasakan kebahagiaan? Itu pemahaman yang dimiliki karena dia apa? Melekat dengan kesenangan indera sebetulnya. Ya kan? Maka Anda jangan miliki pemahaman semacam itu pemahaman yang salah. Ya. Mulai besok jangan berdoa di depan sini, semoga saya mencapai nibbana. Nanti kalau dewanya bisa jawab, Anda nggak mau ikut, nanti kesempatannya hilang loh. Ya. Oke, ini yang 2 bagian terakhir saya tidak jelaskan, saya jelaskan yang 2 bagian pertama. Ibu bapak di next slide, Anda harus tahu, di dunia ini, kita ini sebagai manusia, kita punya 121 kesadaran ini. Next slide. Ini adalah, Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat bahwa dia terdiri dari 89 atau 121. Yang bagian 54 pertama, itu adalah yang kita lakukan selama sehari-hari. Itu disebut sebagai kama wacara. Itu adalah kesadaran yang lingkupnya indriawi. Makhluk hantu, makhluk peta, makhluk neraka, makhluk binatang, makhluk asura. Itu semua sama seperti kita. Kesadaran yang muncul adalah bagian daripada ini, 54 itu. Makhluk manusia, makhluk dewa, itu semuanya makhluk dewa dan manusia sama 54 itu. Bahkan mereka terlahir di sana dan kita terlahir di sini itu juga karena 54 bagian ini. Ya. Nah sisanya itu adalah berkaitan dengan pencapaian jana, pencapaian arupa jana, dan pencapaian kesucian. Ya, jadi itu tidak dibahas karena waktunya terlalu singkat. Kemarin saya pergi ke Bone, saya jujur tidak pernah tahu nama Bone sebetulnya sebelumnya. Tapi entah kenapa di SPD ini saya menerima undangan dari Bone. Kalau dari Makassar Anda pergi ke Bone itu sekitar 4 jam lewat darat. Saya nggak tahu. Dan sampai sana sih ditodong sama Nera bahas Abhidhamma ya. Saya bilang bahas Abhidhamma yang mana? Waktunya cuma 2 hari. Bahas Abhidhamma apa aja sama Nera? Bahas yang mana? Bab 1 dan 2? Oh iya sama Nera itu 1 dan 2 kayaknya bagus. Ya. Bab 1 20 jam, bab 2 20 jam. Oke, waktunya kan 40 jam ya. Anda suruh saya bahas cuma waktu 4 jam. Anda happy, saya stres.
Tapi mereka minta pembahasan ini dan mereka betul-betul belajar meskipun mereka ada di dalam pelosok sana. Dan teman-teman sekalian, mereka saya mulai kasih tahu bahwa kita ini dalam kehidupan sehari-hari itu tuh batinnya sibuk dengan apa? Dengan 54 kesadaran yang sifatnya indriawi ini. Semua dunia ini itu semuanya adalah nafsu semua isinya. Betul nggak? Kalau Anda nggak percaya sekarang pergi ke mall, lihat kanan dan kiri, diskon 70 plus 20%. Itu yang bikin diskon itu sebetulnya brand ambasadornya Dewa Mara sebetulnya. Ya, yang punya tahta tertinggi di alam nafsu ini. Kan nggak mungkin Anda pergi ke mall, ada pamfletnya sama Nera lagi meditasi. Dengan Anda datang ke sini, Anda melihat penderitaan, wah kabur, gitu kan? Atau pamfletnya di mall orang lagi meditasi gitu, nggak ada. Di mall itu ya udah skincare, lawan penuaan dengan anti aging, wah. Itu dengan moto semacam itu, narasi semacam itu sebetulnya digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh nafsu. Betul kan? Makan di sini 50.000, all you can eat. Kamu bisa makan sepuasnya sampai perut meledak. Siapa yang itu bisa melakukan itu? Ya orang yang punya narasi dengan nafsu. Targetnya siapa? Ya kita ini. Maka kita dengan makhluk dewa, dengan makhluk binatang sebetulnya secara nafsu itu nggak ada bedanya, sama. Nafsu keserakahannya ya sama. Nah di dalam itu dikatakan itu ada 12 yang buruk. Ya, ada 12 kesadaran yang buruk, ada 18 kesadaran yang merupakan hasil daripada karma kita. Jadi kita melakukan perbuatan buruk, ada hasilnya tuh di dalam 18 itu. Dan beberapa kita melakukan perbuatan baik, ada hasilnya juga di situ. Dan yang terakhir ada 24. 12 tambah 18 tambah 24, totalnya 54. Setiap hari, setiap waktu, kita ini selalu dirongrong oleh 54 ini. 54 ini. Mulai dari melek mata, mulai dari kita bangun tidur, beranjak tidur, kegelisahan itu sudah muncul kan? Waduh, saya mau ngapain nih? Kalau yang udah tua begitu kan biasanya ya. Sorry, salah. Yang yang nggak muda lagi kan gitu ya. Kalau anak muda begitu melek mata, mana handphone saya? Mana handphone saya? Itu kegelisahan yang bermain sebetulnya. Kegelisahan itu adalah bagian daripada 12 yang buruk. Anda bangkit dari tempat duduk Anda, dari tempat tidur Anda, kesadaran yang buruk lainnya itu mengikuti. Nah sebaliknya Anda ketika duduk datang ke sini mendengarkan dhamma, nah itu 24 yang baik itu yang muncul. Paham ya? Oke, next slide. Jadi singkatnya Ibu Bapak, di next slide ini, kalau Anda belajar tentang 54 ini, 12 yang buruk itu terdiri dari apa? Keserakahan, kebencian, kebodohan. Next saja. Yang tadi. Nah, keserakahan, kebencian, kebodohan. 822. Saya bisa berani asumsikan, hampir seluruh makhluk di dunia ini, dari 54 jenis kesadaran ini, meskipun dia sedikit, tapi hampir semuanya itu selalu digerakkan dengan 8 ini. Betul nggak? Buktinya apa? Sekarang ketika Anda duduk meditasi, Anda pengen lihat handphone, betul kan? Ketika Anda duduk meditasi, pantatnya sakit, udah gerak sana sini, begitu kan? Ketika Anda duduk meditasi, sedang mendengarkan dhamma seperti ini, pikirannya kacau berkelana ke sana kemari. Di momen ini, tempat yang sakral seperti wihara ini berpotensi memunculkan kesadaran yang buruk. Why? Kenapa? Karena Anda tidak bijaksana. Ini bisa muncul, ini seperti akar pohon tadi. Dia kuat sekali dan dia bahkan tidak terlihat dengan hanya kita sekedar praktek dhamma yang biasa, tapi harus praktek kebijaksanaan. Paham ya? Nah kemudian yang berikutnya yang ahetuka cita itu adalah itu hasil daripada perbuatan buruk kita, hasil perbuatan baik kita, dan ada beberapa kesadaran yang sifatnya itu hanyalah netral aja, biasa aja. Nah kalau yang berikutnya itu, kalau kita melakukan perbuatan baik, ada hasilnya. Dan bagi seorang Buddha kalau melakukan perbuatan baik, itu ada kesadarannya tersendiri. Totalnya ada 24. Ya. Next slide, yang terakhir. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Kita ini, hidup ini, setiap hari, setiap waktu cuma terdiri dari 52 faktor kesadaran, faktor batin ini, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Yang hitam itu adalah yang negatif
Yang putih itu adalah yang positif. Nah yang tengah-tengah itu adalah yang netral. Betul ya? Yang netral ya. Nah sekarang yang netral itu dia bisa berpotensi muncul setiap waktu, setiap saat. Sekarang ketika Anda melihat saya, ini kan terjadi kontak kan? Betul ya? Ketika terjadi kontak muncul apa? Muncul perasaan. Kalau Anda misalnya senang dengan saya, wah perasaannya menyenangkan. Betul ya? Berikutnya apa? Yang berikutnya adalah persepsi. Tergantung persepsi Anda kepada saya. Kalau Anda tidak suka dengan saya, begitu melihat saya, persepsi yang muncul adalah apa? Ingin memukul, ini orang kurang ajar, ini orang tidak tahu diri dan sebagainya. Itu tergantung persepsi kita. Nah itu terus sampai 13 kesadaran itu dia bisa muncul setiap waktu, setiap saat. Maka dia ketika kita hidup, dia selalu menopang kita. Supaya kita bisa tetap hidup. Betul ya? Nah sekarang kita bicara yang hitam dan putih. Tadi saya bilang, saya sebagai orang yang bukan dari backgroundnya seorang Buddhis, saya sangat tertarik dengan ajaran Buddha ini. Karena yang mendorong saya untuk belajar sebagai seorang Buddhis itu adalah karena saya pertama kali mendengar penjabaran ini. Buddhis itu adalah mengajarkan kita untuk melihat hitam itu adalah hitam, putih itu adalah putih. Betul ya? Yang hitam itu apa? Keserakahan, kesombongan, pandangan salah, kebencian, penyesalan, iri hati, kikir tidak mau memberikan apa yang kita miliki, kebodohan, tidak tahu malu, tidak takut akan perbuatan jahat, dan kegelisahan. Ini cuma 14 loh ya. Dibandingkan yang baik itu ada 25. Tapi kalau Anda mau disurvei, dalam sehari ini Anda bikin jurnal, Anda bikin dari setiap jamnya, saya yakin yang paling sering muncul itu adalah yang hitam. Yang depan udah mulai, enggak Saudara, enggak. Putih kok saya. Dengarkan lagi nanti, Anda akan bisa mengetahui ini dengan jelas. Itu yang hitam, dia berpotensi setiap waktu, setiap saat. Kenapa kita bisa melakukan kejahatan, keburukan? Karena moha, bodoh kita. Karena kita bodoh, maka dia ada yang nomor 9 dan 10. Tidak malu dan tidak takut berbuat jahat. Tidak malu itu adalah melakukan kita menghindari, tidak malu itu adalah kita melakukan kejahatan saat ada orang lain di depan kita. Paham ya? Nah kita tidak malu, artinya kita ketika melakukan kejahatan di depan orang, kita biasa aja. Itu tidak malu. Tapi kalau tidak takut, itu adalah bahkan tidak ada orang kita melakukan kejahatan. Hari ini Anda di sini duduk, Anda nggak terlihat sebagai orang yang memiliki yang nomor 9 itu. Kenapa? Karena Anda diam ketika ada di depan orang banyak, Anda tidak punya pikiran atau perkataan yang negatif. Tapi siapa tahu, sama Nera izin ke toilet ya, iya. Dibawa di toilet, kurang ajar sama Nera. Ceramahnya nyindir saya melulu dari tadi. Wah emangnya saya bukan umat Buddha yang baik apa? Itu sudah melakukan kejahatan. Karena apa? Di toilet tidak ada orang. Bagi Anda, ketika tidak ada orang, tidak ada yang melihat. Nah itu bisa muncul karena apa? Karena kita bodoh dan moha itu. Betul ya? Begitu tiga-tiganya itu muncul, semua pikiran buruk itu muncul. Oke? Nah, kabar baiknya, yang putih itu, nomor 1 kan keyakinan. Nomor 2 itu adalah perhatian penuh atau sati, mindfulness. Ya kan? Yang ketiga itu adalah dermawan. Tidak serakah. Yang keempat itu adalah cinta kasih, tidak benci. Yang keempat itu adalah apa? Saya salah ya. 4 dan 5 itu hiri dan otapa ya. Yang keenam itu tidak serakah, tidak benci, keenam keseimbangan batin nomor 7. Dan seterusnya itu 8 sampai 19 itu kabar baiknya adalah setiap kali pikiran baik ini muncul, 1 sampai 19 itu dia langsung otomatis muncul. Setiap kali Anda melakukan perbuatan baik. 1 sampai nomor 19, badan yang ringan, badan yang santai, badan yang nyaman, badan yang cekatan. Bukan badan, pikiran. Pikiran yang cekatan, pikiran yang ringan, pikiran yang jujur dan sebagainya. Ketika Anda punya pikiran baik, 19 itu otomatis muncul. Tinggal 6 yang terakhir itu pilihan. Ucapan benar, kata-kata benar,
perbuatan benar, mata pencarian benar, turut bersimpati dengan orang yang berbahagia, berbelas kasih dengan yang menderita, dan yang terakhir kebijaksanaan. Totalnya 25. Ibu bapak, yakin gak kita bisa memunculkan setiap hari yang warna putih itu? Yakin gak? Wah, kalau gak yakin jangan jadi umat Buddha lah. Kita harus bisa. Kita harus bisa. Ibu bapak, saya jelaskan, si zona abu-abu yang dianggap lumrah dan wajar di pandangan umum, itu satu contoh adalah mereka itu menghalalkan dan melazimkan dan melumrahkan kemarahan itu sebagai bentuk daripada kasih sayang. Oke? Ibu bapak pernah ya ketika misalnya ketemu dengan teman-temannya itu yang gak pernah ke wihara. Betul ya? Suatu ketika ibu bapak punya belas kasihan, waduh kalau dia gak pernah ke wihara, nanti dia menderita nih di kehidupan sekarang atau berikutnya. Muncullah belas kasih kita. Kita ke wihara yuk. Kira-kira temennya yang gak pernah ke wihara dan hatinya mulai membatu itu, yang gak ada contohnya di sini ya, saya makanya ke atas matanya tadi. Ya, itu dia kan gak langsung mau kan ya. Kadang-kadang dia nolak, oke? Nolak. Anda pulang atau pergi ke wihara sendiri, kemudian besoknya lagi Anda lakukan lagi dengan belas kasih. Ini ada samanera loh yang ceramah, ayo kita ke wihara. Belas kasih kan muncul kan? Supaya temannya gak menderita. Temannya makin ngengkel, udah kamu aja sendiri, kamu so suci ngajak-ngajak saya. Wah, ini main nih hatinya nih. Main hatinya. Akhirnya pergi ke wihara sendiri. Besoknya, malam ini kan dengar ceramah saya ya, besoknya ke temannya lagi. Kemarin sama Nera tuh udah bilang ya, ini ada batin hitam, batin putih. Ini saya mau ajak kamu ke wihara, kamu mau ikut nggak? Nadanya mulai tinggi dia. Kamu mau ikut nggak? Enggak, bukan waktunya saya ke wihara. Wah, dengan hatinya jengkel, dia pergi ke wihara sendiri. Besoknya udah nggak main-main dia, ambil parang. Ini belas kasih saya loh ya. Saya mau ngajak kamu ke wihara, kamu mau ikut nggak? Hah? Pengancaman kan? Ibu bapak, saat dia ingin mengajak temannya ke wihara, itu belas kasih, itu ada di nomor 23 yang warna putih. Betul ya? Tapi begitu apa yang ingin dia capai tidak tercapai, temannya itu malah menolak, dia menjadi marah-marah, di momen itu langsung bergeser ke warna hitam loh. Betul nggak? Dan di momen itu dia masih membela diri karena dia tidak bijaksana. Ini kasih sayang ya, parangnya sambil ngacung-ngacung gini. Ini kasih sayang saya ya sama kamu ya. Kamu mau ke wihara nggak sekarang? Temannya bukan karena tergugah hatinya mau ke wihara, karena takut mati aja makanya dia ke wihara. Nah itu menunjukkan kita nggak bijaksana ibu bapak. Contoh lagi, Anda ini sayang sekali sama anaknya, ya kan? Wah cinta kasihnya besar. Itu adalah adosa, tidak membenci kan? Wah nak, kamu kalau udah besar jadi anak yang sukses ya dan sebagainya ya. Wah kamu jadi anak yang pinter ya. Udah susunya ini, makanannya ini, kejunya ini dan sebagainya. Kamu harus jadi anak pinter. Taunya begitu dia usia 17-18 tahun, dia betul-betul pinter. Wah ibunya makin cinta, makin sayang. Tapi anaknya bilang, mak karena udah makin pinter, makin sayang, kayaknya saya gak bisa di Batam terus deh. Pengen merantau ke Singapura misalnya, atau ke Amerika. Atau ke Berkeley gitu kan misalnya, atau ke Cambridge mau kuliah yang lebih hebat lagi misalnya. Ibunya ini awalnya karena kasih sayang, karena cinta kasih menyayangi anaknya sampai besar. Sampai anaknya mau pergi itu masih dengan penuh kasih cinta kasih kan. Tapi begitu anaknya ngomong kayak gitu, nah ibu sayang loh sama kamu. Kalau kamu pergi, mendingan ibu mati aja lah. Di momen dia ngomong seperti itu, bukan lagi cinta kasih yang muncul, kemelekatan. Batin kita itu, karena dia saking cepatnya dan kita gak bijaksana, dia bergeser tanpa kita ketahui. Anaknya dibilang, nak kalau kamu sayang mama, kamu jangan kemana-mana. Atas karena itu, anaknya gak bahagia. Harusnya kalau dia mencintai, itu adalah betul-betul membuat orang yang dicintai itu bahagia. Tapi karena kemelekatannya itu, anaknya harus menuruti dia jadi gak bahagia.
sayang hari ini nggak ada yang muda. Kalau ada yang muda, ini adalah surat izin bagi orang tuanya kalau ingin merantau gitu ya. Ma, tadi sama Nera ngomong gini loh ma. Direkam sama dia kalau perlu. Tapi itu ibu bapak, itu adalah batin yang putih sudah bergeser ke hitam. Betul kan? Nah ibu bapak dan teman-teman sekalian, contohnya Anda ketika meditasi. Ketika Anda meditasi karena Anda belum bijaksana sepenuhnya. Ketika Anda meditasi, duduk, ngamati nafas masuk, keluar, keluar, tenang banget, nyaman sekali. Betul ya? Apa yang biasanya muncul dalam pikiran Anda? Nah udah gak usah dijawab, saya kasih jawab sendirilah. Yang biasanya muncul dalam pikiran Anda adalah, Anda ingin ketenangan itu terus-menerus menjadi milik Anda. Ya kan? Kalau Anda pasang alarm 30 menit, begitu nyamannya di menit ke-27, alarmnya menit 30, ntar dulu, ini masih tenang, masih konsentrasi, begitu kan? Anda nggak rela kan kehilangan itu? Ibu bapak, Anda niat bermeditasi, itu adalah perbuatan yang baik, pikiran yang baik. Tapi begitu ketenangan muncul dan Anda melekati, dia sudah bergeser ke warna hitam. Itu momen meditasi loh. Betul ya? Belum lagi baca parita. Ibu bapak, baca parita itu bagus nggak? Bagus ya? Baca parita di wihara bagus nggak? Pikirannya putih atau hitam? Putih ya. Tapi kalau baca paritanya sekarang, hitam apa putih? Jangan jawab putih, nanti saya getok kepalanya. Berisik, ini kan lagi dhamma desana. Kenapa begitu? Karena tidak sesuai dengan kondisi, waktu, dan situasi. Nggak pas. Ibu bapak meditasi baik kan ya? Baik ya? Sepanjang waktu meditasi baik kan? Baik ya? Kalau hari ini Anda bawa asana, kemudian pergi ke depan pohon, duduk di bawah pohon, Anda meditasi, kira-kira baik nggak? Hah? Kencang sekali ngomongnya. Tidak. Hah? Bukan itu juga. Kalau Anda meditasi di luar, itu jadi tontonan orang. Umat Batam ini makannya apa sih? Ngeyel mulu. Sampai saya kesulitan loh cari contohnya. Ya. Ya, begitu ya. Waduh, sampai lupa gara-gara itu contoh. Wah, kacau ini. Tapi ibu bapak, orang yang tanpa meditasi itu menjadi orang, dia nggak bijaksana, dia nggak tahu tempat dan situasi. Di akhir tahun lalu saya pergi ke Hainan. Di Hainan itu mereka itu tidak punya kepercayaan terhadap agama Buddha. Saya pergi ke Hainan di bagian Cina Selatan itu kan. Nah di sana saya lihat kebanyakan mereka itu adalah menyembah atau menghormati Kuan Im. Maka di Nanshan itu ada patung Kuan Im sangat tinggi sekali. Nah suatu ketika saya pergi ke situ, kemudian saya lihat di gate-nya itu, open gate itu jam 8, setengah 9 itu udah 80.000 orang yang masuk. Dan orang itu pengen berkunjung atau sekedar foto dari sini itu ingin ke tempatnya Kuan Im itu masuk ke dalam. Saya hitung untuk masuk dari sini sampai ke sana butuh waktu 2 jam. Oke? 2 jam. Dengan crowdednya itu, padatnya itu sampai begitu luar biasa, 80.000 orang itu jam segitu aja. Masuk terus menerus. Anda bisa bayangkan kan tempat wisata itu seperti apa? Di momen yang sama saya pergi dengan rombongan Makassar itu, orang-orang di Makassar bukan umat Buddha, itu dengan FKUB dari Makassar. Itu mereka lihat ketika kita mau jalan pulang, itu ada seorang biksu, bukan Theravada, itu seorang biksu, dia kakinya buntung satu, yang bagian kanan saya ingat sekali, dia pakai tongkat 2. Di sepanjang jalan dari dia mulai dari gate masuk itu, sampai mau ke Kuan Im itu, dia baru berapa meter aja sebetulnya. Itu dia berdiri, tongkatnya ditaruh, dia nunduk, kemudian dia mendelosor begitu. Dia mendelosor begitu, bangkit lagi, begitu lagi, setiap kali dia melakukan itu berjalan selangkah demi selangkah. Nah orang yang teman-teman rombongan saya Makassar ini bilang ke saya, wah itu hebat loh ya, bisa melakukan itu ya, kakinya buntung aja bisa begitu loh, kamu gak ikutan kah? Dalam persepsi saya, ini kurang ajar nih nyumpain saya kakinya buntung dulu kali ya. Tapi maksud dia, kamu gak ikutan gak melakukan itu? Ibu bapak, si biksu itu melakukan penghormatan itu baik atau enggak? Putih atau hitam? Putih ya.
Tapi dia melakukan penghormatan di saat itu kepada kepada tempat objek penghormatan itu di momen saat itu putih atau hitam? Hitam. Itu sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tempat. Karena begitu dia namaskara, di depan ada orang lewat. Itu kenapa dia melakukan seperti itu karena kemelekatan. Dia tidak tahu situasi, kondisi, dia tidak tahu tempat dan sebagainya. Maka saya sebagai orang yang masih waras dan belajar 52 ini, teman saya bilang begitu, saya ketawa aja. Kalau saya ada waktu 2 jam, saya jelaskan ini dia. Ya. Nah, tetapi Ibu Bapak, kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan kadang-kadang itu tidak sesuai, tidak pada porsinya, itu bisa bergeser dari yang hitam dari yang putih itu jadi hitam dengan secepat mungkin. Dan Anda mau mengukur itu gampang. Ketika Anda melakukannya, lihat respon dari orang lain. Dikritik atau enggak? Kalau itu mengandung kritik, berarti itu ada di bagian warna abu-abu tadi. Berarti perbuatan baik Anda itu belum sepenuhnya benar. Contohnya apalagi, kalau saya ini paling jengkel sekali. Kalau di tempat retreat kami, di center kami itu, altarnya itu sangat simpel, patung Budanya 1, bunga palsu itu 2, altarnya agak besar. Itu bagian lilin, dupa itu saya singkirkan supaya nggak ada yang pasang dupa. Ya, Ibu Bapak, itu ada yogi ketika saya dulu awal-awal membuka meditation center itu, setiap kali dia masuk, dia itu selalu tancap dupa 3 ke ruangan itu. Dia kan duduknya di sana, saya kan di depan sini. Setiap dia keluar, dia tancap dupa 3, dia keluar toilet, dia tancap dupa 3 lagi. Dia happy dengan apa yang dia lakukan. Tapi saya yang di depan dengan wajah menghadap ke depan, dupanya, wow. Ini mengandung kritik. Kurang ajar ini orang ini. Makanya dibikin peraturan. Selama meditasi tidak memasang dupa. Tapi memasang dupa itu baik enggak? Tapi di momen dia memasang dupa, ketika saat meditasi, baik atau enggak? Di saat itu menjadi enggak baik, menjadi hitam. Kenapa? Karena ada kemelekatan itu. Mungkin ada pandangan salahnya juga. Oh, saya harus melakukan itu sama Nira, saya harus melakukan itu. Dan ini Ibu Bapak, semua hitam dan putih ini bergesernya begitu cepat. Sangat cepat sekali. Maka kalau kita tidak pernah bermeditasi vipassana, nggak pernah berusaha mengenali mereka satu persatu, wah, ekstrim sekali. Kalau Anda mungkin sudah ketemu dengan guru-guru yang bijaksana, yang mereka sudah menjadi guru meditator vipassana begitu ya, mereka bisa menilai setiap kali gerak-gerik kita meskipun hanya kecil, bahkan melebihi seorang psikolog. Itu hebat-hebat. Sampai dulu ketika awal saya jadi samanera, saya berpikir bahwa guru ini kayaknya dia bisa membaca pikiran orang. Jadi, kalau di momen kita meditasi, ketika kita duduk seperti ini, saat kita meditasi, tiba-tiba ada lalat ngoeng, tiba-tiba tangan kita bergerak sendiri, itu udah kegelisahan yang muncul. Kenapa tangan Anda bergerak tanpa Anda sadari? Itu karena si kegelisahan itu. Saat Anda meditasi, masuk, keluar, ngoeng, tangannya mulai gini. Nah, itu sudah hitam. Se-ekstrim itu, Ibu Bapak. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendengarkan Dhamma, ini kepalanya nggak gatel, tapi tiba-tiba garuk-garuk gini. Itu kenapa tanpa Anda sadari tapi Anda melakukan itu? Itu karena kegelisahan. Nah, nggak ada yang gerak kan? Itu trik saya sebetulnya. Nah, tetapi Ibu Bapak, ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, dia tuh bisa bergeser dengan cepat. Betul ya? Bahkan di tempat yang sakral seperti ini pun, itu bisa bergeser dengan cepat. Kita harus mengenali dia dengan apa? Dengan panya kebijaksanaan. Kalau tanpa panya, si akar yang di bawah dari tanah ini nggak pernah kelihatan. Dan kesombongan dan sebagainya ini muncul dan sebagainya. Contohnya tadi kan Anda kan kumpul kan gathering dengan teman-teman Anda kan arisan ya, ini contoh terakhir. Mungkin yang paling mengena gitu ya. Anda gathering dengan teman-teman Anda, wah awalnya tuh ngomong happy-happy dan sebagainya, kemudian ngomongin tentang Dhamma. Lama-lama, ini ada keserakahan yang menyelip tuh. Keserakahan itu yang nomor 1. Nah ada yang nomor 3, kesombongan itu menyelip. Nyelip sedikit kesombongan. Wah, kamu kemarin liburan kemana? Ke Jakarta? Wah, kalah sama saya ke Singapura loh. Nah itu mulai sedikit sombong, ya kan?
Wah, tas kamu berapa harganya? 20 juta. Ya, tas saya nih loh, 900 juta. Itu pembicaraan semacam begitu. Kalau kita nggak bijaksana itu bisa berlanjut terus menerus. Dan itu terjadi pada kita setiap waktu, setiap saat. Betul kan? Itu sebetulnya ketika Anda berkumpul, Anda bisa bercerita dengan mereka, Anda happy, itu putih. Tapi begitu dia menyombongkan diri, menindas yang lain, itu sudah bergeser jadi warna hitam. Ini sulit untuk dikenali. Bahkan orang yang bijaksana memberitahu itu kepada kita, kita pun membantahnya. Betul nggak? Wah, ketawanya paling kenceng, itu pengalamannya paling luar biasa. Saya bisa baca pikirannya, kayaknya dia punya pengalaman ada di wihara ini. Jadi orang tertentu, ibu bapak, ya, kalau dia lagi marah-marah, mukanya merah. Orang yang bijaksana yang bisa melihat akan bilang ke dia, loh, kok kamu marah ya? Ini orang yang dikasih tahu karena kebodohannya itu tebal sekali. Saya harus lihat ke atas ya. Karena kebodohannya tebal sekali. Dia ngomongnya apa? Enggak, saya enggak marah. Enggak kok saya enggak marah. Itu udah ditunjukkan loh. Kebenciannya yang dia enggak lihat itu udah ditunjukkan. Tapi udah ditunjukkan pun dia masih membantahnya itu loh. Why? Kebodohan itu luar biasa. Luar biasa kebodohan itu. Dia maka disebut sebagai latent tendencies. Anusaya. Latent tendencies itu dia adalah tertidur di bawah pikiran kita yang sangat dalam. Dia akan muncul ketika ketemu momennya. Anda ketika ketemu dengan orang-orang yang sepantaran dengan Anda, seimbang, Anda nggak punya keinginan untuk menjatuhkan mereka. Tapi begitu ketemu dengan orang yang di bawah Anda, waduh, kesombongan langsung naik ke atas, muncul dan sebagainya itu. Dan ibu bapak, semua dari yang warna hitam itu ketika muncul, tidak ada yang baik sedikit pun. Dia akan jelek. Makanya omong kosong kebanyakan laki-laki itu adalah ketika perempuannya itu sedang ngambek. Waduh, kamu kalau makin ngambek itu makin cantik ya. Wah, itu omong kosong sejak 2000 berapa sih nggak tahu. Padahal ketika dia ngambek wajahnya merah, mukanya cemberut, ini mukanya udah pada anti-agingnya turun gitu kan ya, gini. Bibirnya memble segala macam. Kayak begitu dibilang cantik. Kan omong kosong sebetulnya kan. Tapi karena bodoh itu maka kita terima. Yang perempuan bilang, yang bener. Kalau gitu aku ngambek terus ya. Wah, cowoknya makin salah ngomong dia tuh. Nah, tapi ibu bapak, dari sekian banyak 25 yang putih, setelah saya belajar Buddhism, Buddha memberikan cara yang paling mujarab. Jadi Buddha itu memberikan satu khotbah, namanya Owada Patimokkha itu, beliau memberikan perumpamaan, kalau ibaratnya seekor kaki gajah, ketika menapak seekor kaki gajah itu di tanah, semua binatang kakinya itu bisa masuk di kaki gajah tersebut. Ini mulai ada yang bandel nih, kaki dinosaurus nggak bisa sama Nera. Ya itu mohannya dia terlalu besar itu, ya dikasih contoh malah ngeyel gitu kan ya. Tapi ibu bapak, semua tapak kaki binatang akan masuk ke dalam tapak kaki gajah tersebut. Kenapa? Karena tapak kaki gajah itu besar. Maka Buddha bilang, semua pikiran-pikiran yang baik itu yang totalnya 25, itu bisa muncul hanya karena satu hal. Karena tapak kaki gajah itu. Siapa itu? Perhatian penuh, sati, mindfulness. Dengan Anda tidak lengah, dengan Anda waspada, dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang Anda perbuat secara jasmani, dan apa yang Anda pikirkan, dengan Anda waspada, 25 pikiran baik ini muncul setiap waktu, setiap saat. Ucapannya menjadi indah, perbuatannya menjadi baik, penghidupannya menjadi benar, kebijaksanaan selalu muncul. Kalau ada orang yang berbahagia, dia bisa bermudita cita. Kalau ada orang yang tidak berbahagia, dia bisa berbelas kasih. Ini kalau nggak ada kebijaksanaan, nggak ada kewaspadaan, ada orang yang menderita, itu Anda senang. Ada orang yang berbahagia, Anda tidak senang. Tapi sisi gelapnya adalah ternyata saya di bagian itu. Jadi kalau saya pergi dari Batu ke Surabaya, saya paling gak suka diantar dengan naik mobil. Kenapa? Karena kalau saya naik mobil, saya punya tuntutan untuk ngajak ngobrol supirnya. Karena kalau gak diajak ngobrol, supirnya bisa ngantuk di tol itu, tidur.
Saya paling senang itu adalah kalau kita naik transportasi umum. Di transportasi umum itu, contohnya kereta, saya paling senang naik kereta. Kalau di kereta, saya duduk dimanapun gerbongnya, saya tidak punya tuntutan untuk ngajak ngobrol si masinisnya itu. Ya kan? Jadi saya bisa lebih leluasa mengamati sekitar saya. Setiap kali saya naik kereta, itu saya senang mengamati penderitaan orang lain. Wah, jahat ya. Tapi saya senang artinya apa? Saya bisa belajar dari apa yang mereka rasakan. Saya pernah naik kereta itu jam 10 malam dari Surabaya, jam 9 malam dari Surabaya ke Batu, itu tiba di Batu tuh sekitar setengah 12 malam. Itu orang-orang yang di kereta itu, saya nggak dapat tempat duduk, itu semua orang yang pulang kerja. Nah saya juga pulang kerja, habis ngajar meditasi soalnya. Ya kan? Saya naik kereta itu, saya berdiri, sepanjang jalan tuh sepanjang kereta sepanjang perjalanan itu saya berdiri. Tapi dengan saya berdiri, saya melihat orang-orang yang dapat tempat duduk dengan nyaman, mereka stresnya minta ampun, gelisahnya minta ampun. Ada yang harus dengar musik, ada yang sambil main game, ada yang ngajak ngobrol temannya, kemudian dia duduk nggak bisa diam dan sebagainya. Padahal kalau di logika kan yang lebih capek itu adalah yang berdiri. Tapi saya yang berdiri dengan santainya melihat penderitaan mereka. Gila, manusia tanpa perhatian penuh, tanpa mindfulness, pikirannya semuanya gak ada yang putih, hitam semua. Dan itu saya temukan hampir di semua gerbong kereta. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka tidak pernah bermeditasi. Mereka tidak mengenali pikirannya yang jahat, yang buruk, yang negatif, yang tertidur di bawah pikirannya semua itu. Mengerikan ya? Jangan-jangan kita bagian dari situ juga. Enggak ya? Wah, mulainya ngelesnya sampai sekarang. Ini bagian mana ya kalau ngeles itu ya? Enggak ada sih. Tapi nanti muncul nomor 7 itu biasanya kalau ngeles mulu. Penyesalan. Aduh, semenera tadi saya ngeles terus ya. Menyesal saya tadi sama Nera, padahal saya sebetulnya iya, tapi saya jawabnya enggak sama Nera. Menyesalnya nanti di rumah. Nah itu, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Jadi kita sebagai umat Buddha, kalau mau betul-betul 100%, ini si daun harus dipangkas dengan moralitas. Si batang harus dipangkas dengan konsentrasi meditasi. Si akar harus dicabut akarnya dengan kebijaksanaan panya. Dengan apa kita? Dengan belajar mengenali ini semua. Supaya kehidupan kita tidak berada di zona abu-abu terus. Saya berani katakan, mungkin hari ini Anda tidak punya riwayat membunuh orang lain. Tidak punya riwayat korupsi sampai 3.000 triliun. Tapi karena adanya si akar ini, dia berpotensi memunculkan batang, dan kalau tidak dirawat dengan baik, dia bisa memunculkan daun yang mungkin lebat, bahkan Anda punya kasus lebih besar daripada ini. Kenapa? Karena si akarnya tidak pernah kita perhatikan. Maka umat Buddha sangat disarankan sekali oleh Buddha untuk memperhatikan perbuatan, ucapan, dan pikirannya. Kalau Anda mau tahu caranya, besok datang. Terima kasih. Semoga Anda semuanya berbahagia. Ada tanya jawab atau enggak? Ada ya? Selanjutnya untuk tanya jawab, dipersilakan bagi yang mau nanya. Bisa dipahami nggak penjelasan saya tadi? Bisa ya? Bisa ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang bapak baju kuning, mikrofonnya mungkin bisa dikasih. Oh, tunggu pakai mikrofon supaya nggak menimbulkan hitam di antara batin para orang-orang. Namo Buddhaya Bante. Mau nanya, itu Buddha ada di mana-mana atau tidak ada di mana-mana? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya Buddha dari mana? Mana atau tidak dari mana-mana? Ya, itu dulu Bante. Oke. Untung tanyanya pas SPD ya. Kalau nggak nanya pas SPD ini bisa bikin overthinking ini.
Hitam semua pikiran saya sekarang. Oke, pertanyaannya bagus. Buddha itu ada di mana-mana atau tidak ada di mana-mana? Anda mau jawaban yang bercanda atau yang serius? Serius. Selama Buddha masih hidup, selama Buddha masih hidup, beliau itu masih ada di sekitar kita. Tapi setelah Buddha parinibbana, kita harus objektif bahwasanya tidak ada lagi di alam ini. Jadi kalau tadi Anda belajar, itu ada 31 alam kehidupan ya. Kalau kemarin saya di Bone itu jelaskan 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan itu 4 alam rendah, 1 alam manusia, 6 alam dewa, 16 alam Brahma rupa, 4 alam tanpa bentuk. Semua ini ketika ditelisik lebih dalam, 31 alam kehidupan ini itu punya penderitaannya masing-masing. Tujuan seseorang menjadi Buddha itu adalah bebas dari penderitaan. Maka Buddha Siddhartha ketika sudah mencapai yang namanya pembebasan dari penderitaan, maka sudah tidak ada lagi di 31 alam kehidupan. Ini keluar dari 31 alam kehidupan. Betul kan? Maka kalau tanya Buddha ada di mana sekarang? Ya di belakang saya sebetulnya. Kalau patungnya ya. Tapi kalau Buddhanya sendiri, itu sudah tidak ada. Yang ada itu ya hanya reliknya. Relik-relik dalam bentuk seperti rambut yang saya tahu itu ada di pagoda, di Swedagon Pagoda di Myanmar. Kemudian ada beberapa beberapa gigi. Jangan menghina ya, tadi saya salah ngomong ya. Hitam loh pikiran Anda. Ada beberapa buah giginya itu ada di Sri Lanka, ya. Kalau yang selebihnya fisiknya itu ya sudah lenyap. Sudah tidak ada. Jadi kita sebagai umat Buddha jangan juga membohongi diri bahwa Buddha ada di mana-mana. Bukan. Yang ada di mana-mana itu mungkin ajarannya. Tapi kalau Buddhanya, setelah Buddha parinibbana di tahun 543 itu, ya Buddha sudah tidak ada. Oke? Pikiran yang hitam itu adalah bagiannya satunya adalah keraguan-raguan. Ketika dijawab seperti ini, hitamnya muncul makin banyak. Keraguan-raguan semua isinya. Ah masa sih sama Nera? Bisa dipahami ya? Nggak tahu yang lain, coba tanya. Ada yang mau tanya? Nah kan nyesel kan nanya itu kan? Nyesel kan ngomong itu kan? Tadi mau saya tanya dulu aja. Ya, selamat malam sama Nera. Izin bertanya, kelanjutan dari Bapak Suhermo. Oh itu, dibaca loh pikirannya ternyata. Itu katanya Buddha masih ada di mana-mana atau enggak ada. Kalau menurut saya, secara pribadi ya nih ya, kalau umpamanya Dhamma dengan Winayanya masih ada berjalan, berarti itu menurut saya itu Buddha masih ada. Oh, apakah ya. itu salah atau benar? Ya. Terima kasih sama Nera. Ya itu kata-kata kiasannya. Yo budang pasati so damang pasati. Yo damang pasati so budang pasati. Jadi sebagaimana kamu melihat Buddha maka kamu melihat Dhamma. Sebagaimana kamu melihat Dhamma kamu melihat Buddha. Ya. Tapi kalau tadi kita merujuk pada 4 hal yang eksis di dunia ini, yang ada dalam Abhidhamma Sangga tadi. Cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Ketika sudah mencapai nibbana, 3 ini lenyap. Yang dipertanyakan ini saya yakin kayaknya fisiknya kan ya. Bukan yang secara konteks, secara value-nya nilainya kan. Yang ditanyakan fisiknya kan, ada di mana-mana atau enggak kan. Oh ya, yang ditanyakan apa? Batinnya. Batinnya. Oke, batinnya pun nggak bisa. Kalau hanya fisiknya yang lenyap, ya fisiknya yang lenyap, batinnya masih ada, itu Buddha nggak usah ngajarkan Dhamma. Alara Kalama dan 2 Karma Putra itu sudah menemukan duluan. 4 alam yang tertinggi, Brahma tanpa bentuk. Oke? Kalau hanya fisiknya aja, batinnya yang lenyap, Buddha juga nggak usah ngajarkan Dhamma. Ada makhluk di jana keempat itu, namanya Asanyasata. Dia tidak punya kesadaran, hanya seperti patung diam aja. Jadi nibbana betul-betul fisik dan mental itu lenyap. Totally. Lanjut lagi sama Nera. Bisa dipahami ya Pak ya? Bisa dipahami ya? Oh ya oke, ini dulu deh. Ibunya ya nanti. Dari tadi yang nibbana.
Jadi maksudnya menurut saya juga ya nih ya, kalau nibbana itu berarti kita itu tidak terlahir di rahim manapun. Apakah itu benar apa salah? Gitu aja sama Nera. Makasih. Ya. Ini adalah sebuah pernyataan yang membantah pernyataan yang tadi ya. Tadi bilang ada menurut saya sama Nera, sekarang enggak ada sama Nera. Jadi betul, kalau kita kan ada 4 jenis kan, kita bisa muncul kan, karena kelahiran secara rahim, secara telur, sorry bukan kita ya, burung maksudnya. Ada burung yang lahir secara telur, ada yang dengan kelembaban seperti nyamuk dan sebagainya itu, dan yang terakhir spontan, seperti makhluk peta dan makhluk dewa dan makhluk Brahma. 4-empatnya bahkan, kalau kita sudah mencapai nibbana, maksudnya adalah parinibbana total, setelah menjadi arahat kemudian meninggal, ini parinibbana total. Tidak ada lagi 4 pintu untuk kita bisa eksis, nggak ada. Tenaga karmanya sudah nggak ada. Tenaga karma kita ini untuk melahirkan kita tuh sudah tidak ada lagi. Jadi dia betul-betul pintunya ditutup. Seorang Sotapanna, begitu dia kita sebagai putu jana nih, orang awam, praktek dhamma terus jalan mulai berusia 8 sampai mencapai tingkat yang pertama Sotapanna. Anda bisa bayangkan berapa banyak kelahiran, berapa banyak karma yang sudah Anda perbuat. Itu berpotensi menimbulkan jutaan kelahiran di masa mendatang. Yang itu masih nggak pasti. Bisa lahir di alam bawah, lahir di alam atas. Tapi begitu Anda mencapai Sotapanna, Buddha kasih garansi, maksimal tidak ada kelahiran ke-8. Maksimal adalah 7 kali kelahiran. Dahsyatnya daripada kesadaran yang membuat itu karma baik itu rontok itu sampai sedemikian rupa. Dari jutaan kelahiran yang tidak terhitung, tinggal 7 kelahiran. Itu Sotapanna. Dan dikatakan seorang Sotapanna, dari 31 dalam kehidupan, alam yang 4 yang bawah, mereka tidak akan lahir di sana. Pintunya ditutup bagi mereka. Kenapa? Karena moralitas mereka tidak akan hancur lagi. Kecuali tidak disengaja. Yang kedua, dengan orang melemahkan kebencian dan juga nafsu, itu orang menjadi seorang sakadagami tingkat kesucian kedua. Dari yang maksimal 7 kelahiran, tinggal tersisa 2 kelahiran. Jadi kalau Anda sekarang jadi sakadagami, next life itu cuma 2 kali kelahiran. Anda pergi ke alam lain, kemudian Anda datang ke alam yang kama sugati, alam dewa atau alam manusia. Dan setelah itu Anda mencapai arahat. Oke? Yang ketiga, kalau Anda mencapai yang namanya anagami, anagami itu artinya an-agami, gami itu pergi, agami itu datang. An-agami dia tidak datang. Tidak datang kemana? Tidak datang ke alam nafsu. Jadi seorang anagami ketika dia sudah meninggal, dia tidak lahir lagi di alam nafsu. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya lagi yang namanya nafsu indriawi. Keinginan untuk eksis di dunia nafsu ini sudah tidak ada lagi. Maka pintu alam nafsu, selain dari 4 alam rendah tadi, alam manusia dan alam dewa itu dia ditutup. Dia tidak mungkin lahir di situ. Hanya dengan menghancurkan keserakahan, menghancurkan nafsu dan kebencian. Langsung ditutup itu pintu kelahirannya. Dan hanya tersisa 1 kelahiran dia di masa mendatang langsung mencapai arahat. Jadi kalau yang tadi 7, 2, 1. Dan arahat. 31 alam kehidupan itu ditutup pintunya. Maka tidak ada kelahiran lagi. Paham ya? Makanya saya pernah diskusi sama teman saya, loh kamu di kehidupan ini menjadi umat Buddha mau ngapain? Oh saya mau jadi Sotapanna. Wah hebat ya kamu ya. Kenapa cuma Sotapanna kok nggak arahat? Oh iya, karena dengan saya jadi Sotapanna, masih ada 7 kelahiran lagi saya tersisa. Yang meskipun saya malas-malasan, saya akan menjadi arahat nantinya. Terus kamu mau ngapain malas-malasan? Saya mau traveling ke alam lain. Wah, hemat kamu ya, hemat tiket pesawat ya. Itu bukan pandangan yang betul sebetulnya ya. Kenapa kamu belum mau jadi arahat? Oh saya jangan ngomong ini, nanti ditanya kenapa kamu gak mau jadi biku gitu ya. Kenapa kamu gak mau jadi arahat? Wah bakmi masih enak kok, Sotapanna dulu aja lah yang penting. Nafsunya jangan dihilangkan dulu. Nanti kalau nafsu dihilangkan, udah gak enak tuh bakmi tuh. Ya. Jadi ada satu kisah, itu dulu ketika satu laki-laki dia mencapai tingkat kesucian anagami, tingkat kesucian ketiga. Nafsunya lenyap. Nah dia punya istri dan anak. Dia ngomong ke anaknya,
Saya ini sudah nggak punya nafsu lagi untuk berumah tangga loh. Ini nafsu saya sudah lenyap. Ini pilihan saya, kalau saya nggak meninggal sekarang, lebih baik saya menjadi biku. Kamu pilihlah. Apakah kamu mau mengikuti jejak saya, atau kamu kawin lagi, nikah lagi. Wah, kalau istri zaman sekarang enak ya, ngomongnya, udah sana jadi biku aja, saya mau nikah lagi. Bosan saya sama kamu udah lama. Tapi juga harus hati-hati. Kalau suami Anda bilang gitu sekarang, udah kamu nikah lagi ya sama yang lain ya. Itu bukan berarti dia mencapai anagami. Bisa jadi dia udah bosan dengan Anda sebetulnya. Tapi betul, kalau orang yang mencapai anagami, tendensi keinginan nafsunya untuk berhidup berumah tangga itu sudah tidak ada. Makanya Anda bisa temukan orang-orang yang mencapai tingkat kesucian anagami, kalau dia sudah tidak menjadi biku, dia akan segera melanjutkan kehidupannya di satu alam, namanya alam sudawasa. Itu di alam jana keempat, VIP, VIP untuk mereka. Tidak ada yang bisa masuk ke sana selain mereka. Nah, itu sebetulnya menunjukkan kepada kita, ketika kita menjadi Buddha, arahat yang sepenuhnya, itu eksistensi kita sudah lenyap, total. Hilang total. Betul-betul hilang. Maka dia tidak terlahirkan lagi melalui rahim, telur, kelembapan dan juga spontanitas. Gak lahir lagi. Jadi pernyataannya betul. Yang kedua, saya setuju. Oke. Ada lagi? Loh, kamu yang giring mic malah nanya. Oke, coba kasih kesempatan bertanya. Baik, Sawanira, sebelumnya Sutihoto Nak Muda ya. Saya tidak akan membahas tentang Nibbana, tapi yang jelas tadi dijelaskan bahwasanya adanya satu kelahiran. Yang saya tahu setiap makhluk itu lahir karena lobadu samuha, ya kan? Nah, berarti secara demikian, berarti ketika kita lahir di dunia ini, semuanya ada ketiga belenggu ini, ya kan? Nah, kenapa ketiga belenggu ini ada gitu loh, ada pada setiap makhluk. Dan Buddha sendiri pun mengatakan bahwasanya yang membawa kita ke kelahiran selanjutnya ya adalah dari ketiga belenggu ini. Misalnya keserakahan kamu akan jadi apa, kebodohan kamu akan jadi apa. Berarti tanpa kita sadari semua di sini ini terlahir karena ketiga hal itu kan. Nah, kenapa ketiga hal itu harus ada? Oke, terima kasih semuanya. Kamu pulang lewat mana? Ditungguin loh sama mereka ini. Katanya bodoh semua katanya. Ya betul. Kita ini secara alamiah membawa tiga hal itu. Tapi tidak membawa tiga hal yang sebaliknya. Ketidakserakahan, ketidakbencian, dan ketidakbodohan. Itu yang beberapa orang tidak bawa. Ya. Jadi kalau lihat gambar Paticca Samuppada yang 12 mata rantai, itu mau ditelusuri awal kehidupan itu apa? Ketidaktahuan. Dan ketidaktahuannya apa? Itu akan terus berlanjut seperti itu terus menerus. Dan memang pada dasarnya eksistensi itu muncul karena ketidaktahuan itu. Dan itu menjadi alamiah daripada kehidupan, awal kehidupan itu adalah karena tidak tahu, serakah, dan menjadi benci. Tapi yang semestinya dibahas adalah kita itu kecenderungan ada orang-orang yang tidak memiliki tiga sebaliknya. Tidak serakah, tidak benci, dan tidak bodoh. Jadi ada istilah namanya ahetuka pugala. Jadi ini betul-betul makhluk yang dia tidak memiliki tiga akar. Makanya harus Anda hati-hati ya. Ini tidak memiliki tiga akar. Dia punya keserakan, kebencian, kebodohan. Tapi dia tidak punya ketidakserakan, ketidakbencian, dan ketidakbodohan. Dia juga bisa lahir di alam manusia ini. Ya, namanya Sugati Ahetuka Pugala. Dia bisa lahir. Dalam bentuk apa? Manusia yang cacat secara fisik dan mental. Mereka itu nggak bisa melakukan perbuatan baik. Fisiknya cacat, mentalnya cacat seperti Down syndrome itu, maka mereka nggak bisa punya kesempatan untuk berpikir baik. Maka yang dia punya, yang dia bawa itu adalah keserakan, kebencian, kebodohan yang membuat dia lahir di sini sebetulnya. Meskipun itu sebagai manusia.
Tapi untuk 3 hal yang sebaliknya dia nggak punya. Ya, itu betul-betul nggak ada tuh. Betul-betul nggak ada 3-tiganya. Tapi kalaupun orang yang lain yang mengerti, keluarganya, itu bisa dikondisikan untuk dia bisa tetap berbuat baik. Tapi kalau dari dorongan dirinya sendiri, dia nggak bisa. Itu namanya sugati ahetuka. Nah kebetulan alam dewa yang paling rendah pun ada ternyata. Jadi ada alam dewa, karena dia melakukan kebajikannya kurang, karena di saat dia melakukan kebajikan, tidak disertai dengan ketidakserakahan, saya balik aja, tidak disertai dengan kedermawanan, cinta kasih, dan kebijaksanaan. Di saat dia melakukan kebaikan, maka dia lahir jadi dewa, itu dewa yang di Dewa Bumaka ini, Bumaka dewa, dewa di sekitar alam bumi, yang istananya nggak ada tapi di rumah-rumah kosong, di pohon, yang rupanya itu menyeramkan. Itu karena dia melakukan kebajikannya kurang. Nah kalau di alam manusia, jadi manusia, mungkin di orang kaya, tapi secara fisik dan mental dia cacat. Ya, itu yang pertama. Kalau di sini saya lihat nggak ada. Ya, jangan mencacatkan diri ya. Pura-pura budak. Nah yang kedua, ini Dwihetuka Pugala. Dia hanya punya 2 akar. Yang satu dia tidak punya. Ya, dia punya tidak serakah dan tidak benci. Orangnya ini selalu dermawan dan penuh cinta kasih. Setiap kali ada kesempatan berbuat baik, wah hatinya dermawan dan dia cinta kasih. Tapi dia tidak bijaksana. Artinya bagaimana? Ini kalau orang betul-betul lahir dengan kondisi kesadaran ini, sekarang ketika dia mendengarkan Dhamma, dia ini nggak punya kebijaksanaan untuk mencerna kata-kata, kalimat satu kalimat aja dia nggak mengerti. Wah, pucat semua mukanya. Wah, jangan-jangan saya Dwihetuka Pugala ini saudara. Nah, kalau lahir dengan kondisi seperti itu, dia nggak bisa mencapai kemajuan dalam Dhamma. Tapi itu bisa menjadi bibit untuk dia bisa lahir menjadi orang yang lebih baik di masa mendatang. Ya, yang unggul itu adalah yang kalau dia punya dikatakan Tihetuka Pugala. Ya, 3 akarnya dia punya. Apa? Tidak serakah, tidak benci dan tidak bodoh. 3-tiganya punya. Nah itu adalah saya rasa Anda sekalian di sini adalah 3 akar. Meskipun Anda saya bilang jangan kepedean ya. Tapi kecenderungan 3 akar. Kalau Anda mengerti apa yang saya sampaikan dari tadi misalnya, itu 3 akar. Menyesallah Anda yang gak mengerti dari tadi ya. Tapi masalahnya begini, bukan tentang itunya aja. Kadang-kadang kita ini makhluk 3 akar, tapi bertekad untuk menjadi makhluk tanpa akar. Bodohnya kita tuh begitu. Di kehidupan ini, contohnya apa? Anda pernah gak berbuat baik, berdana, dana Anda nih ya, ada pengemis di depan Anda. Ketika ada pengemis dan dia kecrek, ini dana Anda lemparkan. Di saat itu, ada nggak kedermawanan Anda? Ada nggak cinta kasih Anda, kelembutan Anda? Ada nggak kebijaksanaan Anda? Itu kalau dibiarkan terus-menerus, Anda mungkin nanti lahir jadi manusia, tapi jadi manusia yang tidak beruntung. Ya, jadi sebetulnya kita bisa eksis aja ya. Misalnya eksis aja dengan level paling standar dan minimum gitu ya. Yang gak harus nunggu ganteng atau apa gitu ya, minimum aja. Itu sudah digerakkan oleh apa? Ketidaktahuan tadi, eksistensi kita. Dan kalau dirunut ketidaktahuannya, panjang sekali. Makanya di lingkaran Patijjasamuppada itu, kalau dicari awal daripada kehidupan kita, itu buntutnya itu tidak pernah ketemu. Gak pernah ada. Makanya kalau ditanya, kamu kehidupan mendatang itu apa? Oh, karena diciptakan si itu. Oh, berarti yang menciptakan kamu itu ada yang menciptakan dong. Oh, berarti yang menciptakan dia, yang menciptakan kamu itu ada yang menciptakannya lagi dong. Nah, di Buddhis tidak mengenal seperti itu. Di Buddhis adalah karena ketidaktahuan ini, maka kita ada. Kita tidak ada kalau ketidaktahuan ini lenyap. Filsafat banget ya. Saya jelaskan sekali lagi. Kita ada karena ketidaktahuan ini ada. Oke? Kita menjadi tidak ada mencapai nibbana kalau ketidaktahuan ini lenyap. Ya renungkan aja sampai malam nanti ya. Supaya Anda bisa mengukur saya Dwihetuka atau Tihetuka ya sebenarnya ya. Tapi itu sebetulnya Anda nggak usah pikirkan. Anda betul-betul serius mendengarkan Dhamma, praktek. Saya yakin Anda adalah makhluk yang baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan?
Ini dulu ya, tadi yang angkat tangan. Wah itu, saya pengen nanya ini, cepetan. Ini dicatat ya dalam hati, hitam, hitam, hitam. Santai ya. Malam sama nama budaya. Kalau saya udah Kurang dekat mungkin mic-nya. kalau udah dapat apa yang seperti membicarakan alam-alam dewa gitu, saya udah ngeblank gitu sama Iya. Hera. Sepertinya kalau tadi yang Sotapana misalnya, kita cuma 7 kelahiran, tapi kan lahir di alam dewa yang seperti apa kita, tapi kan menghabiskan saldo kita. Apakah lahir lagi itu belum bikin saldo lagi atau gimana? Apa nggak terlalu lama untuk prosesnya gitu sama Nera? Apa yang kita tahu dari alam dewa udah berapa juta tahun untuk ke alam manusia gitu? Apa nggak capek gitu sama Nera? Betul. Nanti saya pertemukan dengan teman saya itu ya, debat dengan dia nanti. Itu hanya untuk orang malas. Yang karena indranya itu tidak berkembang secara optimal, maka dia sampai 7 kelahiran. Sementara Sotapana itu di kelahiran ini pun dia menjadi arahat pun bisa, kalau dia berjuang. Cuma karena memang itu indranya yang 5 itu belum matang, keyakinan, usaha, perhatian penuh, konsentrasi, kebijaksanaan, ini belum matang secara optimal, maka dia harus lahir lagi. Apakah itu nggak terlalu lama? Iya, memang buang waktu. Memang teman saya itu gabut sebetulnya. Dia pengen buang-buang waktu dulu katanya. Ya sama seperti tadi orang yang tadi kan, yang berdoa tadi kan, yang pengen mencapai nibbana kan, diajak ke nibbana sekarang dia nggak mau. Nanti tunggu 7 hari lagi katanya. Memang itu buang-buang waktu. Tapi kalau sudah mencapai Sotapana, setidaknya garansinya lebih aman. Sebagai Sotapana ya, aman dia. Mau pergi ke alam arupa jana pun itu aman. Kalau Anda belum mencapai Sotapana, be careful, hati-hati. Ada alam kehidupan yang menyesatkan. 4 alam bawah, 4 alam atas. Itu mengerikan. Jangan sampai ke sana kalau Anda belum mencapai kesucian. 4 yang atas. Kalau Anda belum mencapai kesucian, itu 4 yang bawah itu terbuka lebar. Makanya ada satu momen, saya dulu ketika baru jadi samanera itu ada Acan Mahaboa itu, saya lihat di YouTube itu, nangis beliaunya itu. Keluar air mata. Saya dengarkan keluar air mata itu, ketika beliaunya ngomong gini, kalian ini umat-umat ini bodoh. Oh, lihat atas itu. Kalian ini umat-umat ini bodoh. Tidak tahu kamu ini lahir di alam bawah, naik ke alam atas, kemudian naik lagi ke atas, turun ke bawah lagi, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, terus menerus begitu. Saya melihat dengan mata saya sendiri, kalian ini bodoh semua. Saya pun bodoh. Saya akhirnya sekarang menyadari, nangis beliaunya. Beliau itu di Thailand itu diungkapkan sebagai seorang arahat yang semua kotoran batinnya sudah lenyap. Arahat itu berarti semua batinnya yang hitam itu sudah hilang. Termasuk kesedihan itu hilang. Kesedihan itu hilang karena kesedihan itu adalah bagian dari kebencian. Kesedihan itu hilang. Muncullah kritik, kenapa arahat masih bisa menangis? Maka beberapa bulan kemudian muncul video klarifikasinya dan saya nonton juga. Ternyata di video klarifikasinya itu bilang, saya itu menangis karena terharu dengan Dhamma. Terharu dengan Dhamma dan melihat penderitaan semua makhluk itu. Begitu mengerikan tapi mereka tidak sadar. Sementara saya sudah sadar sepenuhnya. Itu beliaunya bilang gitu. Nah itu artinya ketika kita tahu ini naik ke alam dari alam rendah, dari alam peta, naik ke alam manusia itu sulit sekali. Bahkan ada alam neraka yang itu apinya itu sampai di atas kepala kita, yang kita lahir belum bernafas sudah mati, lahir di situ belum nafas sudah mati, lahir belum nafas sudah mati. Naik ke alam atasnya itu sulit sekali. Makanya saya dulu baca kitab komentar itu, kitab penjelasan, ini 4 alam rendah ini seperti rumah permanen bagi kita. Seperti rumah permanen, yang kalau kita masuk ke situ, sulit untuk naik ke atas. Sekali kita jadi makhluk di neraka, untuk naik jadi manusia lagi, sulit. Dari sekian banyak makhluk peta yang mampu menjadi punya kesempatan menerima perbuatan baik orang, kan cuma satu kan, para datu jiwika peta kan, yang dia memanfaatkan kebajikan orang lain untuk bisa berbahagia kan. Di luar itu hampir tidak mungkin. Ada yang makhluk peta, mulutnya segede jarum, dia makan gak bisa,
Begitu dia bisa makan, berubah jadi api. Menderita sekali. Sehingga di momen itu tidak mungkin bagi Anda untuk bisa naik ke atas. Sulit sekali. Makanya sebelum Anda mencapai Sotapanna, hati-hati. Bisa jadi itu Anda terjebak di sana dalam waktu yang lama. Ya. Tapi kalau Anda sebagai umat Buddha yang betul-betul punya idealisme, saya harus mencapai pembebasan di kehidupan ini juga. Itu bagus. Nggak usah nunggu 7 kehidupan sebagai Sotapanna tadi. Di momen ini pun bisa. Oke? Memang buang waktu, apalagi sampai ke Arupajana. 84.000 mahakapa. Aduh, kurang kerjaan. Mungkin kalau buang ingus gitu ya di sana ya, kalau misalnya ada bentuknya, buang ingus. Jatuhnya pelan-pelan. Waktunya terlalu lama. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Ada lagi ya pertanyaan? Oh, oke lah, oke. Mana mikrofonnya diantar? Ya, Namo Buddhaya, Bante. Jadi Nibbana itu kan tidak ada jasmani, perasaan, makhluk hidup. Benar nggak Bante? Oke. Jadi yang ada itu apa Nibbana? Atau Nibbana itu tidak ada apa-apa? Semakin malam semakin pusing saya pertanyaannya ya. Oke. Begini, Ibu Bapak. Batin dan jasmani kalau dipecah-pecah jadi ada perasaan, persepsi, pikiran dan kesadaran kan? Selama 5 ini ada, berarti belum nibbana. Oke? Tangannya begini ya, tangannya kan begini. Ini adalah ada batin dan jasmani. Oke? Ini adalah dunia. Kenapa ada batin dan jasmani dia eksis terus-menerus? Karena disokong oleh 4 hal. Oh, karena ada karma. Karena karma ada temperatur di sekitar kita, maka kita bisa bernapas dan makan dan sebagainya. Ada pikiran dan ada makanan. Karena 4 ini dia eksis terus-menerus. 4 ini eksis terus-menerus, maka ini batin jasmani ini ada terus. Maka dunia ini nggak pernah tertutup, nggak pernah terbalik. Dia ada terus. Kita kasih sokongan 4 hal tadi. Karma, pikiran, makanan dan seterusnya. Ya. Nah maka dari 4 ini kalau Anda mau mencapai nibbana yang potensial dihabisi yang mana? Pikirannya, karmanya, temperaturnya atau makanannya? Yang mana? Supaya nggak muncul badan dan pikiran lagi di masa mendatang. Apa yang dihabisi? Hah? Satu, jangan semuanya. Satu yang pertama dihabisi yang mana? Hah? Pikirannya. Wah jadi makhluk patung ini nanti. Pikirannya mau dihabisi duluan katanya. Ada? Makanan. Mati semua nanti. Nggak makan-makan mulai besok. Wah ini saya mau mencapai nibbana. Makanannya ini jangan dimakan lagi. Hah? Bukan. Yang dari karma, pikiran, temperatur, makanan. Yang mana? Temperatur. Oksigennya disedot, matilah kita ini semua. Dari 4 ini, supaya kita ini nggak muncul lagi badan dan jasmani, yang dihabisi itu adalah karmanya. Kita ini bisa eksis, lahir jadi manusia, lahir jadi makhluk ini dan itu karena karma. Baik dan buruk. Selama Anda punya baik dan buruk, karma itu, dia menjadi bensin bahan bakar kita untuk lahir lagi. Maka kita praktek ajaran Buddha ini, itu kan adalah yang tadi kan, kita mempraktekkan yang kuning kan. Karma yang tidak gelap dan tidak terang. Dengan hasil yang tidak gelap dan tidak terang. Maka ketika dia memberikan hasil, dia ini justru menghabisi karma. Bagaimana caranya? Kalau Anda berbuat baik, ini selalu ditekadkan untuk membebaskan diri dari keserakan, kebencian, dan kebodohan. Selama Anda ketika berbuat baik, harapannya adalah, oh semoga nanti mobil saya tambah 3. Rumahnya tambah 2, hartanya 2 miliar, istrinya tambah 2, wah itu repot. Itu dia memperpanjang karmanya. Tapi ketika dia justru melakukan yang kuning tadi,
ya Jalan Mulia Bersuri 8, ini justru karmanya dikikis sedikit demi sedikit. Karmanya sudah habis, pikiran untuk eksis di masa mendatang, kesadarannya sudah tidak ada lagi, kesadarannya. Ya kan? Karena tidak ada kelahiran, kesadaran nggak ada. Kesadaran nggak ada, badan jasmani nggak ada, maka dia tidak butuh makanan, tidak butuh temperatur. Karma hilang, kesadaran hilang, temperatur dan makanan hilang. Maka kalau ini adalah dunia, ada batin dan jasmani yang disokong oleh 4 hal tadi. Nibbana itu adalah tidak disokong oleh 4 hal tadi. Tidak ada batin dan jasmani, dia ditutup. Jadi nibbana itu adalah kebalikan daripada dunia. Dunia ini eksis, nibbana itu tidak ada eksistensi. Jadi yang berkaitan dengan jasmani, perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran, di nibbana tidak ada lagi. Kalau masih ada, itu berarti fake nibbana, nibbana palsu. Oke? Bohwat dah ini. Tidak ada apa-apa. Iya. Saya kira udah tidak ada apa-apa, nggak ada pertanyaan lagi. Ternyata masih ada lagi ya. Oke. Cuma saya belum, karena Bante hari ini temanya bagus sekali. Pertanyaan saya sebenarnya banyak. Sebenarnya saya masih mau tanya yang putih, hitam, sama kuning. Putih, hitam, kuning. Yang kuning tadi itu udah kita tinggalin, bahas yang ini aja biar selesai. Ya oke. Mentang-mentang pakai baju kuning, yang kuning ditinggalin. Jadi cuma saya pernah dengar Buddha mengatakan begini, saya tidak mengajarkan pemusnahan diri. Oh ya. Saya juga tidak mengajarkan adanya aku yang kekal. Jadi tidak ada pemusnahan diri, tidak ada aku yang kekal. Jadi aku ini tidak kekal. Jadi tapi diri itu tidak dimusnahkan, tidak bisa dimusnahkan. Jadi kalau aku tidak kekal berarti kan bisa mencapai nibbana. Jadi kalau nibbana itu tidak ada apa-apa, jadi tidak cocok dengan Buddha mengatakan. Oke. Mantap ya, makin malam makin pusing ya. Anda happy, saya pusing. Ternyata bukan hanya di Bone, Batam juga gitu pusing saya. Ada. Jadi Buddha itu betul tidak mengajarkan sesuatu yang nihilistik dan eternalis. Nihilistik itu adalah setelah kehidupan ini kita lenyap. Oke? Setelah kehidupan ini kita lenyap. Atau eternalis, setelah kehidupan ini kita langgeng. Tidak kemana-mana. Buddha tidak mengajarkan itu. Tapi Buddha justru ada di tengah-tengah mereka. Itu adalah dengan konsepnya nibbana. Nihilistik yang dikatakan adalah apa tadi? Tidak ada kehidupan mendatang. Ketika dia punya pandangan itu, mereka akan cenderung berpraktek memuaskan nafsu sensual. Wah, makan aja yang banyak, kan gak ada akibatnya masa mendatang. Wah, membunuh aja gak ada akibatnya. Mencuri aja gak ada akibatnya. Buddha gak mengajarkan pemuasan nafsu seksual. Nafsu sensual. Gak diajarkan, justru itu harus dihindari. Karena kalau dilakukan, itu adalah anggapan bagi seseorang yang menganggap kehidupan mendatang gak ada akibatnya. Juga sebaliknya, tidak mengajarkan bahwa setelah kehidupan ini, aku ini kekal gitu loh, langgeng terus menerus. Jadi kalau udah mencapai nibbana, ada akunya itu yang kekal begitu loh. Berdiam di mana saya juga nggak tahu, apakah di Batam, apa di Jakarta, apa di Tanjung Pinang gitu ya. Tapi ini dianggap akunya kekal. Buddha nggak mengajarkan itu. Karena kalau orang yang punya pandangan semacam itu, selama dia hidup di dunia, dia menganggap ini jasmani ini kotor, batin ini kotor, maka jasmani ini harus disiksa. Makanya kan Siddhartha mempraktikkan itu kan, penyiksaan diri kan 6 tahun kan. Tapi dengan cara itu tidak mencapai pembebasan. Maka Buddha mengajarkan apa? Ubo ante anupagama abhisam Buddha
Caku karani nyana karani upa samaya abinyaya sambodaya nibanaya sangwatati. Untuk mencapai pembebasan, kamu harus menghindari dua jenis ubo. Ubo itu adalah dua jenis ekstrim ini. Ubo anta, dua jenis ekstrim. Tidak memuaskan nafsu dan juga tidak menyiksa diri. Dengan apa? Jalan mulia bersua 8. Jadi kalau nihilistik itu dicapai dengan memuaskan nafsu. Eternalis dicapai dengan menyiksa diri. Nibbana dicapai tidak dengan cara dua itu, tapi dengan jalan mulia berunsur 8. Majjhima Patipada. Jadi beda. Tidak sama konsep Buddha dengan pandangan yang seperti itu. Maka kalau kita udah bijaksana, Anda akan mulai mengerti. Ada penderitaan, tapi tidak ada yang menderita. Ada yang mencapai Nibbana, ada pencapaian Nibbana, tapi tidak ada yang mencapainya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ada penderitaan, tapi tidak ada yang menderita. Ada pencapaian Nibbana, tapi tidak ada yang mencapainya. Ya renungkan sampai 2 minggu lagi, baru kita ketemu lagi. Tapi kalau mau dapat jawabannya, besok harus datang. Ya, tapi besok harus datang. Oke?